menjadikan kita seorang agent atau leader yang bisa berkomunikasi dan terampil dan bina relasi ya. Please next. Oke, nah saya ingin sampaikan adalah kontes di bulan Juni ini, di Juli ini, Juli Runner. Kebetulan di Mercy kita untuk 30 orang pertama yang dapat hadiah sendok set ini sudah terpenuhi ya. Jadi tapi itu bukan berarti menutupi peluang kita untuk mendapatkan hadiah lainnya ya. Hadiah lainnya apa itu? Chris next Chris. Ya, kita akan diundi dan bisa mendapatkan kelipatannya. Akan memperoleh 1 jam tangan Bonia ya, untuk memperoleh 1 kupon undian untuk diundi dan memperoleh 1 jam tangan Bonia, hadiah utamanya ya, dan 2 smartwatch Fitme, 10 powerbank Oakley, dan 47 termoskopi beserta 100 masker ya, masing-masing yang akan diundi ya. Oke, Chris. Jadi itu berlaku kelipatan ya closingan kita ya, minimalnya adalah 3 juta atau 7,5 juta per tahunnya. Oke, nah ini Q experience bagi agent-agent yang masih mengejar periodenya setiap 3 bulan adalah 6 polis minimal ya untuk mencapai Q experience ke Malang ini ya, dan tidak putus ya. Oke, Chris. Nah, bagaimana bila dia melewati 6 polis per kuartalnya? Mudah-mudahan dia akan bisa mencapai Q Summit ke Jepangnya dengan persyaratan 12 polis per kuartalnya, dengan IP-nya 3 juta ataupun AP-nya 7,5 juta per polisnya ya. Oke, Chris. Nah, Sequis Annual Trip Destination 2021 kita adalah ada 2 ya. Untuk single privilege member kita adalah ke Korea, target kita ada 300 juta kolektif premium, sedangkan untuk mencapai single platinum member ke Arctic, Finlandia dan Paris adalah 900 juta. Nah, selamat bagi Anda yang sudah ada agent yang mencapai ke Korea ya, dan juga mencapai MDRT ya. Oke, Chris. Nah, bulan ini adalah bulan terakhir untuk mendapatkan eksklusif offer 15% diskon untuk beberapa produk di bawah ini seperti QSmart untuk masa pembayaran minimum 8 tahun, EduPlan dengan masa pembayaran minimum juga 8 tahun, dan Protektor ya. Oke, Chris. Nah, untuk promosi non-medical kita, bulan Juni dan Juli ini adalah sebesar 6,5 M untuk agent privilege dan 3,5 M maksimal untuk agent non-privilege ya. Tapi promo ini tidak berlaku untuk produk retirement. Nah, untuk lengkapnya dan jelasnya boleh cari kepada leadernya ya. Oke, next please. Nah, Amazing Malaysia Contest kita masih berlanjut sampai bulan Agustus ini. Bagi agent yang menjual 40 juta, otomatis dia akan menang kontes ke Amazing Malaysia ini. 40 juta FIAP ya per tahunnya ya. Dan untuk leadernya adalah merekrut 6 new hire ya, dengan total FIAP-nya 200 juta. Dari Mei sampai Agustus bulan depan ini ya, mencapai kontes Amazing Malaysia. Oke, guys. Nah, itu berikut informasi-informasi dari saya. Nah, kita akan masuk kepada sesi testimoni di mana akan dibawakan oleh IM kita, Vina, beserta agennya Cici Yanti. Nah, Vina, silakan. Oke, thank you, Kak Rudi. MC yang luar biasa. Selamat pagi semuanya. Semangat. Senang banget ya hari ini, walaupun di luar kondisi lagi hujan, tapi kita tetap semangat. Semangat karena apa? Karena hari ini topiknya luar biasa banget. Topiknya itu adalah mengenai bagaimana seorang agent itu mampu sampai legend ya, sampai bisa bertahan begitu lama di bisnis asuransi. Nah, testimoni kali ini berbeda. Kalau biasanya si testimoni itu akan menceritakan
kisahnya sendiri. Nah, hari ini saya tidak menceritakan kisah saya sendiri, tapi saya mengajak seorang agent dari tim Mercy 17 untuk sharing nih dengan kita-kita semua bagaimana beliau itu bisa bergabung di sini. Saya sapa langsung ya. Hai Tianti. Halo Vina, halo sahabat-sahabat Mercy. Ya, nih Cianti hari ini kece banget ya, keren banget karena mau isi testimoni buat sahabat-sahabat Mercy. Nah, banyak sekali nih sahabat-sahabat Mercy di sini yang penasaran banget loh Ci dengan Cianti. Sebelum kita bincang-bincang lebih lanjut lagi, lebih jauh lagi, boleh dong Cianti sharing ke kita-kita background Cianti sendiri, jadi latar belakang pekerjaan Cianti sebelum bergabung di Sequis. Silakan Cianti. Oke, latar belakang Yanti tamat sekolah, Yanti kuliah, dan Yanti ngambil jurusan akuntansi. Di mana Yanti kuliah, Yanti sambil bekerja. Awal pekerjaan Yanti yaitu sebagai kasir di toko. Dan berjalannya beberapa waktu, Yanti mencoba melamar ke perusahaan yang lumayan bagus. Dan Yanti diterima, Yanti awalnya bekerja sebagai staf gudang. Dan setelah berjalannya waktu, Yanti dikasih jadi kepala gudang. Dan di mana bekerja udah cukup lama, dan di situ Yanti tamat kuliah, Yanti mencoba mencari yang sesuai dengan jurusan Yanti. Karena kuliah Yanti ngambil jurusan akuntansi. Jadi Yanti mencoba melamar ke perusahaan yang lebih besar, dan Yanti diterima. Awal pekerjaannya yaitu staff accounting. Dan berjalan beberapa waktu, naik pangkat jadi supervisor, chief accounting, dan manajer. Dan dari situ Yanti bekerja, Yanti keluar dan masuk lagi ke konsultan perpajakan. Dan Yanti bekerja di sana lebih kurang 2 tahun. Udah itu Yanti mencari perusahaan lain lagi, karena gajinya lebih bagus, lebih tinggi. Dan jabatannya pun lebih bagus, dan Yanti sebagai accounting dan perpajakan sampai sekarang. Dan di mana di situ juga Yanti ketemu Daniel, tapi bukan di perusahaan yang sama ya. Dia datang ke rumah, nawarin sebagai agen asuransi, dan sekarang Yanti sambil bekerja juga sambil jadi agen asuransi, jadi bisa dibilang part time masih di agen asuransi. Ya, luar biasa banget ya kalau kita dengarkan kisah dari Cianti. Cianti itu setiap tahunnya di pekerjaannya sendiri juga merupakan sosok pekerja yang mempunyai prestasi yang luar biasa hingga bisa terus naik prestasi di pekerjaannya sendiri. Nah, ini ada cerita, kisah yang nggak banyak orang tahu loh sebenarnya. Hanya kita-kita aja yang tahu, dan ini yang menarik sebenarnya. Nah, di sini ini ada kejadian lucu sebenarnya di saat awal saya mengenal Cianti. Jadi awalnya saya kenal dengan Cianti, kita ketemu, sebenarnya Cianti itu awalnya nggak langsung jadi agent, tapi dia jadi nasabah dulu. Tapi ada cerita lucunya nih. Nah, kalau saya ceritakan nggak lucu. Kita minta Cianti yang ceritakan dong, sih. Gimana awalnya kita bisa kenalan, sih? Awalnya Vina sama Daniel datang ke rumah, berkunjung ke tempat Yanti. Yanti awalnya jujur ya, cukup emosi dan bete banget. Maunya sih marah banget sih, karena pas waktu itu Yanti pulang kerja udah lembur, dan baru siap mandi kedatangan tamu yang mau bahas asuransi. Karena di waktu itu, di otak Yanti, asuransi itu cukup bosan, dan paling Yanti gak suka. Di mana asuransi itu gak bisa dipercaya deh waktu itu. Jadi awalnya pengennya cepat-cepat ngusir Vina sama Daniel pulang, nggak mau terima. Itu awalnya. Nah itu, jadi saya kalau ingat-ingat kembali ya, dulunya itu kita datang, saya sebenarnya belum kenal sama sekali dengan Cianti, dan perekrutnya Cianti yaitu Daniel, dia sendiri adalah kenal Cianti tapi nggak kenal-kenal banget gitu, nggak kenal dekat banget. Jadi kita datang, Cianti lagi mandi habis pulang kerja gitu, kita tungguin ya saat itu ya, kita tungguin lama juga loh Cianti ya, kita nungguin, terus keluar dia dengan muka yang sangat ketat. Dia bilang, apa asuransi? Enggak, katanya. Enggak. Saya nggak akan masuk asuransi, katanya gitu. Nah, lalu dia masuk ke kamar. Saya ingat betul kejadian itu. Dia masuk ke kamar, kami nunggu lagi ya. Ternyata saya baru tahu, ternyata saya itu Cianti sangat begitu kesalnya dengan kami ya. Untung nggak
nggak sampai ambil sapu ya, Ci, ya, ngusir kita pulang ya, Ci. Nah, karena gini, Ci, banyak sekali agent-agent dan leader-leader dari Mercy sendiri juga bertanya-tanya kepada Vina. Vin, gimana sih awalnya kamu bisa dapatkan agent yang sangat konsisten seperti Cianti? Gimana dapatnya gitu? Gimana carinya? Nah, ini ya jawabannya teman-teman ya. Ini, jadi saat awalnya kita ketemu itu adalah Cianti itu orang yang sangat anti asuransi. Benar ya, Cianti ya? Iya, paling nggak suka. Tapi akhirnya kami berhasil meluluhkan hatinya Cianti hingga Cianti itu akhirnya masuk jadi nasabah. Saat itu Cianti mengambil produk yang namanya NSP yang sama dengan hari ini yaitu EduPlan. Boleh dong Cianti, alasan Cianti kenapa saat itu akhirnya padahal awalnya nggak suka akhirnya mau nih menerima mau masuk jadi nasabah nih gitu. Awalnya itu si Vina sama Dania kasih nawarin produk yang cukup bagus menurut Yanti, cukup menguntungkan, di mana produk tersebut bunganya lebih tinggi dari deposito. Nah, jujur kata Yanti suka nabung, jadi pas ditawarkan produk tersebut cukup cocok dengan Yanti, dengan bunga yang tidak terjadi penurunan. Kalau di deposito kan pasti ada turun naiknya ya, jadi Yanti rasa di sini dicoba aja dulu, jadi Yanti nabung langsung. Yanti bilang oke, Yanti mau karena produk ini cukup bagus dan cukup menguntungkan untuk Yanti. Nah itu, jadi buat sahabat-sahabat Mercy yang mungkin saat ketemu dengan nasabahnya sering mungkin langsung ditolak atau seperti Cianti ya mau usir kita pulang ya, nggak apa-apa, sabar. Nah kita berikan benefit apa yang bisa didapatkan oleh calon nasabah kita itu, dan siapa sangka calon nasabah yang potensial itu akhirnya menjadi seorang agent yang begitu konsisten seperti Cianti. Nah, Cianti boleh dong sharing juga dari seorang nasabah akhirnya kenapa mau bergabung sebagai agent? Yanti maunya bergabung sebagai agent karena awalnya jujur ya seperti yang dibilang di awal Yanti bekerja cukup lama. Nah, tapi ada kendalanya di sini. Yanti bekerja dengan jabatannya cukup bagus dan pasti dong ada tanggung jawabnya. Di mana kalau Yanti meminta suatu cuti atau izin, susah banget. Kenapa? Nanti alasan bahwa kerjaan ini gimana Yanti jika gak ada kamu, gini-gini. Jadi susah kali dia minta izinnya. Jadi dari kebebasan waktu Yanti gak ada sama sekali di kerjaan. Jadi apa salahnya sih Yanti coba, karena yang nawarin ke Yanti pas itu kan leader Yanti, itu Daniel. Soal dokter, kok dokter aja mau gabung, kenapa Yanti hanya sebagai karyawan swasta kok nggak mau coba. Jadi Yanti rasa, awalnya sih percobaan aja, coba dulu lah, mana tahu cocok. Tahu cocok lanjut. Nah, karena kalau nggak diambil kan cukup sayang ya, karena pasti kalau nggak diambil udah gagal. Ya dicoba aja dulu awalnya. Iya, luar biasa banget ya Cianti ya. Jadi sebenarnya Cianti ini padahal di pekerjaannya itu sampai saat ini adalah Cianti punya posisi yang sangat bagus dengan income yang sangat luar biasa, tapi ternyata ada satu yang menjadi hal yang membuat Cianti mau mengambil keputusan sebagai agent, yaitu adalah kebebasan waktu ya Cianti ya. Memang kita punya pekerjaan yang bagus, income yang bagus, tapi kalau nggak ada kebebasan waktu, rasanya hidup ini apa rasanya gitu ya Cia? Kerjanya terkekang semua, benar ya Cianti ya? Jadi Cianti sering tuh cerita ke Vina, dia bilang, aduh enak kali Vin, kayak kamu gitu ya, mau pergi jalan-jalan tinggal apa sih? Kalau mau pergi jalan-jalan tinggal, kalau Vina mau pergi jalan-jalan tinggal apa sih? Angkat koper aja katanya. Sedangkan saya aduh harus izin lagi dan sebagainya. Nah, teman-teman, Vina juga ingin sharingkan juga sebuah mungkin di slide sudah ditampilkan juga bahwasannya Cianti ini adalah sosok seorang agent yang sangat konsisten. Jadi Cianti ini bergabung di Cycus itu di tahun lalu, Juni 2019, dan akhirnya setelah coba-coba, dia jadinya seperti tadi dia bilang ya, awalnya coba-coba aja nih, tapi kalau bisa jalan ya bagus ya, akhirnya dia lengket kayak perangko. Nah, hingga Cianti itu begitu konsistennya, dia saat ini sudah mencapai kuartal ketiganya dalam pencapaian Q Experience. Nah, tadi Ko Rudianto ada sharing tuh, apa itu Q Experience? Q Experience itu adalah sebuah kontes yang
yang dibuat oleh Sekwi sendiri itu adalah spesial buat agent-agent yang bisa konsisten. Artinya nggak semua agent loh sebenarnya bisa mendapatkan prestasi ini. Jadi benar-benar orang-orang yang bisa menyelesaikan Q experience adalah orang-orang yang spesial. Dan hari ini saya juga sangat bangga sekali dengan Cianti karena dia sudah menyelesaikan kuartal ketiganya, artinya sudah 9 bulan dia selesaikan, dan ini tinggal 3 bulan lagi kuartal terakhirnya. Itu harus konsisten ya, setiap bulannya itu minimal ada 2 polis Q, jadi bukan polis biasa, harus polis Q. Nah, dan Cianti boleh dong sharing kita apa rahasia Cianti sehingga Cianti bisa begitu konsistennya hingga bisa selesaikan Q experience sampai ke kuartal ketiga ini. Caranya Cianti hanya mengikuti sistem, nah yaitu 20 point a day. Yanti selalu laporkan ke leader setiap hari, dan di sana Yanti dapat evaluasi. Dan jika Yanti ada kendala, Yanti langsung cari konsultasi ke leader agar Yanti bisa menyelesaikan experience-nya. Wah, ternyata sesimpel itu ya Cianti ya. Simpel itu ya, tapi didengarnya kan simpel Ci, pasti dong Ci, nggak mungkin ya kedengaran simpel itu waktu dijalankan sesimpel yang dikucapkan. Ya, kalau kata agent-agent, ya lu bilang gampang, pas gue jalanin kan beda, katanya gitu. Nah, saat Cianti menjalankan itu, apakah ada Ci tantangan-tantangan yang Cici hadapi? Bagaimana Cici mengatasinya? Kalau jumpa keberatannya sih pasti ada, karena keberatan dari nasabah itu yang dijumpai kan cukup banyak orang, jadi berbeda-beda. Yang dilakukan itu melakukan pertanyaan dan berusaha menggali nasabah apa yang dibutuhkan dan berusaha memberikan yang terbaik untuk mereka. Tapi Yanti juga tidak berhenti di sana, dan Yanti berusaha mencari nasabah yang lain untuk prospek lagi. Jadi tidak menunggu si A, cari lagi si B. Itu yang dilakukan. Berarti Cianti itu kalau saya simpulkan, Cianti itu nggak baper pada hanya satu nasabah. Oh, satu nasabah bilang nggak dulu deh atau tunggu dulu deh. Cianti juga nggak fokus di satu nasabah itu, tapi Cianti mencari lagi nasabah lainnya ya Cianti ya. Dengan tetap follow up, tetap menjalin hubungan baik, menggali kebutuhan dari nasabah-nasabah sebelumnya. Benar ya Cianti ya? Ya. Nah, terakhir nih Cianti. Cianti boleh dong kasih pesan-pesan nih buat semua sahabat-sahabat Mercy yang hari ini bergabung di GMAT kita. Pesan dari Yanti, jika semua peluang datang di depan mata kita, ambil peluang tersebut. Apalagi peluang agen asuransi yang menjanjikan, karena waktu tidak menunggu kita, dan pastikan mencapai prestasi dan impian yang kita inginkan di Sekwi. Semangat! Yeay, thank you Cianti, semangat. Semoga impian Cianti untuk tahun ini selesaikan Q Experience Malangnya dan juga Koreanya udah mau hampir selesai. Saya doakan tercapai semuanya tahun ini dan juga capai IM tahun ini. Thank you Cianti. Tunggu Vina. Masih ada pertanyaan Vina. Oh ya. Ada pertanyaan di kolom chat ya. Vina baca atau saya bacakan? So, Rudy boleh bantu bacain. Oke ya. Pertama dari Edwin, apakah Cianti langsung buat keputusan untuk ambil produk saat itu atau beberapa hari kemudian? Itu yang kemarin Ci. Jadi saat Cianti waktu Daniel dan Vina itu datang menawarkan produk, itu masih ceritanya masih jadi agent ya. Jadi nasabah nih, calon nasabah. Nah, Cianti begitu lihat produk yang kita berikan itu, apakah Cianti langsung hari itu juga langsung ambil Ci? Cianti, kedengaran? Halo ya. Ya, apakah kedengaran nggak sih pertanyaannya? Apakah hari ini juga Cianti langsung ngambil produk yang kita tawarkan itu, Ci? Yanti langsung ngambil waktu itu rasanya kayaknya beberapa hari ya, tapi nggak lama sih, karena pas aku sih nggak lama. Nah, ini saya tapi ya, tawarkannya persen udah mau. Ya, saya bisik-bisik ini, saya kasih bocoran buat teman-teman ya. Nah, jadi Cianti itu orangnya tuh perhitungannya jago karena dia itu konsultan pajak. Jadi dia pintar tuh ngitung-ngitung, kalkulatornya ngeri. Jadi waktu kita tawarkan itu Cianti tidak langsung ambil karena dia perhitungkan dulu malam itu.
Tapi memang benar, tidak butuh waktu lama karena si Yanti ini semuanya jago ya, ngitung-ngitung, begitu ngitung, udah cocok. Langsung dia beberapa hari kemudian telepon Daniel dan oke, mengambil produk kita. Itu jawabannya. Benar ya, Ci? Iya. Hitung dulu, ya untung atau ruginya. Betul. Oke, Nah, pertanyaan kedua ya, Vina. Oke, pertanyaan kedua ya, Vina. Dengan padatnya waktu Cianti ini, boleh bagi tipsnya nggak bagaimana Cianti membuat janji temu atau menjumpai nasabahnya? Terus apakah calon nasabahnya kebanyakan dari keluarga inti atau orang luar? Oke. Waktu yang padat, yes, betul. Cianti ini waktunya super. Super sekali. Nah, Cianti jawab yang pertanyaan pertama dulu itu. Nah, gimana caranya Cianti membagi waktu dengan kondisi pekerjaan yang sudah padat, gimana ketemu dengan nasabah atau prospek dengan nasabah? Kalau bagi waktu sih, Yanti di mana ada waktu, di situ Yanti chat. Apalagi sekarang masa Shopee ya, untuk keluar sih enggak. Tapi kebanyakan dari chat, dari WA atau disapa. Tapi kalau di kantor, kalau ada jam istirahat, ya ambil curi-curi waktu deh. Chat-chat beberapa orang, di waktu pagi masuk kerja, say hello, nanti di waktu beberapa lama kan mereka akan balas, disitulah yang dibalas. Pokoknya pandai-pandai nyuri waktu deh di waktu jam kerja. Lagian, Yanti kasih tahu ya, bos Yanti cukup baik deh. Nggak pernah bilang, ngapain lagi di handphone, enggak. Yang penting satu sama bosku, kerjaan selesai, beres. Baru kita curi waktu. Jadi kalau waktu pulangnya, Yanti baru agak banyak balas, jadi gak banyak penundaan di waktu di situ. Yanti bagi waktunya caranya gitu, nyuri waktu, dan malamnya konsisten balas WA. Ya, itu Yanti. Benar. Jadi bos kita itu pasti akan mendukung kita. Yang penting kerjaan utama kita selesaikan dulu yang menjadi tanggung jawab kita. Baru di sela-sela waktu kita mengisi waktu kosong itu bukan untuk pekerjaan-pekerjaan yang tidak produktif, tapi kita lakukan untuk produktif ya Cianti ya. Bahkan saya pernah temani Cianti untuk prospek sampai jam 12 malam itu di closing date. Benar ya Ci, karena kita mau kejar key experience, selesaikan key experience. Nah tapi kita prospeknya itu bukan ketemu orangnya di jam 12 malam, tapi by chatting, by call. Itu luar biasanya bisnis ini. Jadi kita bisa kerja di mana aja, apalagi seperti sekarang kan, lagi COVID, kita mau closing jam 12 malam juga bisa, by telepon aja. Nah, itu luar biasanya. Benar, Cianti? Itu saya ingat betul, karena mau selesaikan key experience kuartal kedua atau ketiga ya? Kedua. Kuartal kedua. Itu. Nah, yang ketiga tadi pertanyaannya, banyakkan closing-nya ke siapa, Ci? Apakah ini kayak ada banyak pertanyaan juga? Mungkin saya gabung aja. Banyakkan closing-nya ke siapa, Ci? Apakah ke keluarga atau banyak yang ke klien-klien pajak? Itu tadi ada pertanyaan seperti itu. Kalau dibilang kebanyakan yang mana sih? Bisa dibilang ya, peti-peti lah. Keluarga juga ada, tapi kalau keluarga cuma Cici sama adikku aja yang dukung. Yang lain nggak dukung saya. Jadi semua yang lain kuku-kuku semua gak ada yang masuk. Cuma Cici sama adikku yang didukung. Jadi mereka dua aja yang dukung aku. Dan cuma masing-masing ada satu. Yang sisanya ya konsultan pajak ada. Tapi gak semua dong konsultan pajaknya. Ada beberapa teman kantor yang dulu kerja. Karena kan nanti sebagai pegawai cukup lama ya. Jadi teman nanti prospek kembali lagi. Yang gali-galilah kontak yang lama. Ditanya-tanya, di say hello, nanti mereka balas-balas, baru kita chatting. Nah, selesai masalah asuransi, mereka ngambil. Itu aja. Jadi ada yang konsultan pajak ya, ada pekerjaan luar, ada keluarga, ada semua ada. Iya. Jadi Cianti ini dia sapu semuanya. Pokoknya siapa kenalan dia dari zaman dulu kala, dari zaman dulu dia kerja di mana, semua dia say hello kembali dan dia sharing ke mereka tentang produk di Sekvis. Dan pastinya Cianti ini nggak malu untuk mengakui bahwasanya dirinya itu adalah sebagai seorang agen asuransi. Gitu teman-teman, Kakak Mercy. Oke, itu aja ke Rudi. Masih ada pertanyaan terakhir ya, Vina. Pertanyaan terakhir. Ada nggak nasabahnya sekarang jadi agent? Nasabah Cianti yang jadi agent? Belum ada ya Cianti ya? Belum ada ya. Oke, itu pertanyaan terakhirnya. Oke, itu aja Vina. Cianti, thank you ya atas sharing testimoninya hari ini.
Ya, thank you semoga Cianti. bermanfaat bagi teman-teman ya. Ya, thank you seluruh sahabat Mercy. Saya kembalikan lagi ke Rudianto. Bye-bye. Thank you, Vina. Ya. Ya. Oke, berikutnya kita akan masuk kepada seorang abang ganteng, saya katakan, dengan seabrek prestasinya dari zaman mudanya ya, mungkin sekarang udah hampir 20 tahun ya mungkin ya. Nah, tanpa basa-basi lagi, mari kita sambut Bapak William Aman, bagaimana dia akan men-sharingkannya bisa bertahan begitu lama dan terus berprestasi. Silakan, Bro. Thank you, Pak Rudianto. Belum 20 tahun, Pak. Kalau 20 tahun saya udah tua banget berarti di Sekis. Oh iya, katanya dari kecil udah ke Sekis. Oke, silakan. Ini saya share screen ya. Yang share screen tolong off-kan dulu. Oke. Jelas ya teman-teman? Kelihatan ya? Ini perkenalkan nama saya William ya. Saya dari Mercy ya, Mercy Agency. Teman-teman mungkin udah ada yang kenal, ada yang belum kenal ya. Thank you tadi sharingnya juga dari Cianti ya, luar biasa sekali untuk ya agent yang pertama kali mulai di asuransi itu bagaimana dari awal, bagaimana sampai sekarang. Itu sangat luar biasa sekali karena bagaimanapun kita harus tahu ya, setelah kita join di dalam suatu perusahaan ya, spesialnya di Sekus ini ya, di bisnis asuransi ini, di Mercy ini, bagaimana kita tetap stay di sini. Biasanya ya, ada yang tidak stay, makanya saya akan cerita ya, teman-teman boleh kalau ada yang mau dicatat ya, ada yang mau di screenshot boleh, karena ini sangat penting sekali bagi rekan-rekan yang baru memulai asuransi, baru join, atau sudah lama nih, kadang-kadang struggling juga ke timnya atau seperti apa, mungkin sharing saya akan sangat bermanfaat nantinya ya. Ini how to stay put in our business, actually in asuransi ya. Oke, saya lanjut. Pertama, kita melihat dulu habit agent di awal masuk. Habit agent ya, kebiasaannya agent di awal masuk seperti apa, pas diajakin, pas ditawarin, asuransi seperti apa. Ya, pertama kali mereka akan apa? Mereka ikut dulu. Ikut apa? Ikut dulu arahan kita. Oh, begini loh. Jadi asuransi itu seperti ini. Eksekusi ini bagus loh. Kita di tim Mercy seperti ini. Dia ikuti dulu, dia follow, dia listen, mendengarkan dulu. Setelah dia mendengarkan apa? Yang kedua apa? Dia akan cermati dulu yang lingkaran di kiri kanan. Apakah yang diucapin itu, apakah semua orangnya menjalankan? Jadi pertama dia ikut dulu, mendengarkan. Yang kedua itu adalah dia cermati dulu. Yang kiri dan di kanan, seperti acara seperti ini, atau acara BOS kita, mereka akan melihat dulu. Oh, apa benar sih yang dikatakan oleh perekrutnya? Karena kalau teman-teman mungkin nggak melihat ya, kalau saya memantau sekali, di BOS-nya kita, khususnya di Mercy ini yang di versi Zoom-nya, kita bisa nampak bahwasanya ada beberapa agent ya, pastinya calon agent yang masuk ke Zoom beberapa kali, belum ada MPK-nya, mengerti ya? Atau memang benar-benar belum ada MPK-nya, berarti dia melihat kesaksiannya bukan satu kali, di BOS itu bukan satu kali, 2 kali, bahkan bisa berkali-kali, ya, bahkan bisa berkali-kali baru memutuskan apakah dia ikut atau tidak. Nah, makanya orang itu akan ikut dulu, ya, melihat dulu, dia nggak langsung percaya. Dia lihat dulu, dia cermati dulu, apakah kiri dan kanan orang itu melakukan hal yang sama. Oke? Selanjutnya dia akan bereaksi, apakah dia akan join, ya, apakah dia akan tidak join. Berbagai alasan. Nah, habit agent di awal ini selalu ada, bahkan kita dulu seperti itu juga. Jadi ini versi umumnya. Sebetulnya apa sih yang harus dilakukan oleh seorang agent baru? Nah, teman-teman. Pertama, setelah dia cermati, setelah dia ikuti, setelah dia bereaksi, oke, saya join. Pertamanya apa? Yang paling penting itu ya, bagi saya ya, paling penting itu harus punya bank nama. Karena kalau tidak punya bank nama, prinsipnya setelah kita belajar, kita ikuti sistem, kita segala macam, kita akan mentok ke bank namanya. Ujiannya ini nggak akan lulus, karena kenapa? Bank name-nya minim. Bahkan ada beberapa calon agent ya, yang udah masuk jadi agent itu, mereka memiliki banyak bank nama, tapi tidak ikut rule-nya. Nanti saya akan cerita ke belakangnya bagaimana. Paling penting itu punya bank nama dulu. Nanti saya cerita kenapa penting sekali bank nama ini. Ini sangat penting, karena kenapa? Bank nama ini nggak bisa kita yang susun, nggak bisa dilihat di Leo Pages dan dimanapun. Itu punya masing-masing, karena asuransi itu memiliki keunikan tersendiri. Kita harus sudah memiliki hubungan yang lumayan dekat dengan orangnya, baru orangnya bisa
mengambil keputusan dengan lebih cepat. Tapi kalau lama, beberapa memang ada yang closing, oh baru kenal seperti ini, oke mungkin karena mereka percaya dengan penampilan kita, dengan integritas kita segala macamnya, bisa saja itu terjadi. Namun kalau asuransi namanya dia nggak kenal dengan orang ini, referensinya tidak diberikan atau tidak diucapin seperti itu, maka akan susah untuk mendekatinya. Beberapa kasus di tim ya, saya sudah mencoba, coba deh, kalau misalkan nggak ada yang mereferensikan, tiba-tiba ada namanya, you tahu dia siapa, you coba aja langsung. Nah, itu tingkat kegagalannya udah pasti 50% ke atas. Ya, saya ceritakan selanjutnya. Nah, ini saya nggak cerita banyak, ini teman-teman udah pada tahu apa itu SDS, apa itu PRP, apa itu IID, GID, FOD, GM hari ini, leader meeting, BOS, dan seterusnya. Ini sistem yang harus dipakai. Setelah kita memiliki bank nama, kita harus ikuti sistemnya. Ikuti sistemnya, bagaimana sih sebetulnya alurnya kita kalau udah jadi agent tuh mau bagaimana? Apakah daftar bank nama ini kita diapain nih bank namanya? Karena beberapa udah masuk dia punya bank nama, tapi nggak melalui sistem, mohon maaf, merasa lebih pintar sendiri dengan cara-cara marketing mereka. Mereka prospek, mereka pendekatan segala macam, gagalnya banyak. Jadi bank nama itu terkikis dengan sendirinya. Saya bertanya, sekali berbicara sama calon nasabah berapa orang? Oh langsung kumpul, langsung ngopi, 10 orang langsung disapu. Setelah disapu dia, satu orang ngomong tidak, semua ngomong tidak. Maka 10 nama itu untuk di-follow up kembali, itu akan memiliki tantangan yang berbeda lagi. Karena udah ditolak, kita nggak bisa jawab. Nah, agent pertama tuh, yang pasti pertama, saya tidak mau asuransi. Jawabannya apa? Oh, ya sudah selesai. Jadi untuk follow up kedua kali, sorry ya, kemarin saya jawabnya nggak gitu perfect, karena saya baru pertama kali. Nampak sekali kita tidak profesional pada saat kita berusaha di pertama kali. Memang tidak bisa langsung serta-merta dari pertama kali kita join itu kita harus langsung pintar langsung. Karena posisinya sampai hari ini pun saya dan rekan-rekan yang lain pun belajar sampai nantinya. Jadi tidak ada yang namanya kita belajar sekarang berjam-jam selesai, besoknya nggak usah belajar lagi. Jadi kita harus belajar trik, tips, apapun itu dari awal sampai nanti akhirnya. Jadi nggak ada yang belajar sekali langsung selesai. Jadi pesan saya, bank nama itu sangat penting ya, bagi teman-teman yang belum memiliki bank nama, atau bank namanya nggak bisa dikeluarkan, atau karena dulu, saya kasih contoh, dulunya tuh saya memiliki bank nama lumayan banyak. Ya, tapi kenapa fail? Kenapa fail? Karena saya langsung di mindset saya memikirkan bahwa saya bank nama itu dia tidak akan mau, Pak Budi nggak mau, Pak Rudi nggak mau, ya Pak Anton nggak mungkin angkat telepon saya, ya Cici ini ya saya nggak berani. Ya seperti itu. Jadi daftar nama itu saya skip sendiri. Padahal belum ada reaksi telepon, make appointment atau apapun tidak ada sama sekali. Itu hanya dari mindset saya sudah menggagalkan. Jadi istilahnya belum berperang udah kalah duluan. Jadi dari bank nama itu tolong konsultasikan kepada leader seperti tadi Cianti, benar. Setelah dia mengalami kendala di tengah jalan, dia akan konsultasi, bagaimana ya begini ya, Tina, bagaimana gini ya, begini. Oke, jadi gunakan bank nama itu sebagaimana mestinya. Tapi kalau tidak memiliki bank nama, itu juga akan fail. Jadi ini fondasi yang benar-benar sangat penting sekali, karena kenapa? Nggak bisa salah satunya nggak ada. Karena kemarin pernah ada calon agen masuk ya, dia mau belajar, selalu ikut GM, full, bahkan dia jadi kepo-kepoannya. Tapi setelah saya PRP sama dia, Bang, nama kamu gimana? Nggak pernah bisa dikeluarkan sama sekali. Nggak pernah bisa announce sama sekali siapa sih yang bisa diprospek. Jadi dia cuma berani belajar, tapi nggak berani eksekusi. Nah, itu harus dilatihkan lagi. Nah, kelemahannya apa? Bank nama ini bukan berarti tidak ada, karena kita ketakutan sendiri, mungkin sindroma seperti saya. Ada, tapi karena saya lebih baik, karena saya tuliskan, setelah saya coret-coret, mungkin Anda udah di kepala, tapi nggak berani dikeluarkan sama sekali. Ya, saya next. Ini penting sekali. Karena kenapa? Ini saya tambahin ke belakangnya itu is emas. Karena kenapa? 20 point itu bukan hanya berarti cuma poinnya saja. Jadi poinnya saja itu bukan, cuma 20 selesai. Jadi saya hari ini cuma kontak orang 20, saya closing 1, 5 point, selesai. Selesai dia sudah itu. Jadi itu cuma takaran 20 selesai. Tidak. Saya melakukannya lebih. Kadang-kadang saya kurang, saya merasa, ini nggak boleh, harus lebih. Lebih dari 20, bukan berarti 20 setelah lebih saya selesai puas. Jadi masih ada waktunya saya akan kerjakan sampai selesai. Jadi 20 point itu ya harus dikerjakan benar. 20 point ini bisa dikerjakan dari awal dari mana? Dari punya bank nama dulu. Oke, kita punya skill dulu. Kita PRP-kan dulu, kita belajar dulu skill-nya.
produknya di IID, kita rembukkan di GID, ya, minta leader Anda untuk FOD, kita belajar di GM, ya. Kalau leader ke LM, merekrut juga segala macamnya, itu baru bisa kita lakukan yang 20 point. 20 point itu tidak bisa dilakukan karena kenapa? Saya nggak tahu mau cari siapa. Saya nggak mau belajar. Dia 20 point itu hanya halusinasi. Jadi 20 point itu tidak bisa dilakukan. Oke, saya skip ya. Nah, yang dihadapi oleh agen pemula, satu, kenapa nggak berhasil closing ya? Kenapa ya? Kenapa ya? Ya, kenapa? Nah, ini kenapanya ini tidak bisa dijadikan acuan bahwasanya, oh, saya gagal karena saya nggak punya bank nama. Saya punya bank nama pun, tapi saya tidak mau belajar, itu bisa gagal. Jadi yang tadi harus sinkron benar. Jadi tidak berhasil closing itu kita harus cari celahnya. Sebetulnya saya punya bank nama, masalahnya saya nggak pernah belajar. Nah, itu introspeksi diri. Atau saya belajar terus, tapi saya nggak berani ngomong. Ada tipikal dari tim agent saya, ya itu nggak sempurna. Yang nggak sempurna. Jadi mereka saling menutupi mana sih yang sebetulnya saya kurang. Jadi saya ajarin supaya kamu udah pinter nih di posisi ini. Cuma bank namanya kamu nggak berani keluarin. Oke? Ada yang punya bank nama banyak, tapi cara prosesnya berbeda. Cara prosesnya yang membuat dia tidak berhasil closing. Mengapa? Nah, ini kita selalu ikut di IID, di GID itu selalu kita bicarakan terus-menerus kita latih. Ya, nggak bisa dalam 1 menit selesai. Ya, yang kedua apa? Merasa sekuis susah dijalankan. Jangan salah. Sekuis sukses dijalankan oleh semuanya. Kalau kita nggak berhasil, kita harus mendetek apakah salahnya bukan di semua orang itu. Salahnya di siapa? Salahnya di kita. Kitanya sudah berhasil belum? Nah, apakah balik lagi ke bank nama tadi ya? Karena krusial banget ya, bank namanya berkualitas tidak. Saya udah punya bank nama banyak nih, berkualitas tidak. Banyak yang lagi kesusahan ekonomi. Itu bank nama bukan berarti bank namanya tidak bisa kita closing. Ada cara lain untuk memprosesnya. Nah, itu dipelajari. Dari mana? Dari sistem tadi, yang SDS tadi dipelajari lagi. Jadi tetap sinkron ya, bank nama ke sistem, bank nama ke sistem. Gimana? Ada sistem nggak ada bank nama, fail. Bank nama nggak pandai, nggak bisa diolah, fail. Karena nggak belajar ini, fail. Bank namanya nggak berkualitas, fail. Jadi semuanya dihadapi oleh agent pemula itu ketika mereka tidak mempergunakan semuanya. Jadi ada bank nama, dulu sekali saya punya tim leader ya, dia merasa dia seorang manajer di mana-mana. Jadi setiap saya ajarin, dia, mohon maaf, dia lebih tua dari saya 1 tahun. Mungkin dia merasa saya adiknya. Jadi apapun yang saya ucapin ke dia, dia tidak akan mendengarkan. Jadi tingkat fail-nya akan tinggi. Kenapa? Saya biarin dulu, ya udah biarin dulu, kamu tes dulu. Tapi sayang lah bang namanya nanti. Gak apa-apa, saya bisa. Setelah bisa, dia balik kembali duduk, saya gagal. Nah, untung dia mau mengakui bahwa saya, iya, memang harus ikut sistemnya baru bisa gitu. Ya, yang ketiga, menyesal telah join. Banyak agent muntaber. Di tim saya juga banyak yang seperti itu. Yang awal mulanya mereka itu mau sukses, ikut BOS, mau sukses, begini. Suruh ikut Zoom, ada yang mau, ada yang nggak mau. Suruh datang GM, ya banyak yang nggak mau. Ya. Suruh buka bank nama, tenanglah bro, saya bisa urus sendiri, kamu tenang aja, nanti pokoknya tiba-tiba kalau closing saya kabarin. Dan dia nggak pernah closing sampai hari ini, dan dia tidak ada kabar sampai hari ini. Bahkan chat saya sudah di-block, ada yang cuma di-read, sampai sekarang saya follow-up-nya setengah tahun, dia pun cuma read saja. Saya nggak putus asa di situ, cuma saya menyayangkan dia yang berhenti di situ. Jadi menyesal telah join itu karena mereka tidak mengikuti yang di awal tadi. Di mula-mula awal itu kan kita pasti hot ya, pertama kali, pasti hot banget. Oh, saya pengen sukses, tim leader saya bagus, perekrut saya luar biasa, seorang ini, wah saya sukses, tapi saya tidak pernah mau membuka diri, ya. Gelas saya ini contoh ya, sorry ilustrasi saja, gelas ini ya, saya tetap saya isi full, tidak pernah saya mau membuangnya dulu. Jadi selalu isi full, sorry, saya bisa sendiri, jadi nggak pernah ada pengetahuan baru yang masuk lagi ke dalam gelas ini. Jadi kalau kita sebagai pemula di awal, buang airnya, gelasnya kosongkan, tinggal diisi, pengetahuan sama leader, apapun lah. Kalau bagi saya, maka saya sering menerapkan pada tim itu, yes, sir. Siap komandan. Karena kenapa? Apapun yang leader Anda katakan, itu jalankan. Karena leader Anda nggak mungkin dorong Anda ke jurang. Karena dia akan sendiri turun ke jurang. Setelah saya, dia akan ke jurang. Jadi kalau leader Anda mengatakan, ayo, ya udah jalankan, jangan dilawan. Karena banyak sekali
agent di awal itu tidak berhasil closing, mengapa? Suruh prospek nggak mau. Ngeyel melawan. Merasa Cyquis susah dijalankan, karena suruh ikutin sistem, dia nggak ikut. Langsung hajar, langsung ngomong, langsung calon nasabahnya ngomong, saya nggak mau Cyquis. Lu nggak tahu COVID, otak lu di mana? Oh iya ya, otak gua di sini, COVID dia nggak bisa. Ya udah, dia mengiyakan pula. Maka dia merasa, aduh, Cyquis bukan jalan saya. Salah di siapa? Salah karena kita nggak belajar. Salah karena kita nggak pernah mengikuti leader. Follow your leader. Leadermu ngomong apa, jangan dilawan. Langsung bilang, iya Pak, iya Bu. Oke, ya. Yang ketiga itu adalah menyesal telah join. Berarti karena dia nggak berhasil, merasa susah, maka dia menyesal. Sebetulnya dia nggak flashback. Dianya sudah menjalankan secara sempurna, tidak. Karena sistem itu butuh dijalankan. Bayangkan ini adalah, ya saya sering ilustrasi, ini adalah mobil. Ini adalah kendaraan. Dia akan jalan maju, kita tinggal duduk ya, Pak numpang, monggo, numpang, masuk, kita tinggal langsung sampai ke tujuan. Kita nggak perlu jadi supirnya sebetulnya. Kecuali kita pintar, kita akan menggantikan jadi supirnya nantinya. Tapi kalau kita cuma duduk, ikutin pasti nyampe. Tapi kalau enggak, ya kita tengah jalan, Pak, saya mau turun ke mall. Ya udah, COVID tahu ke mall lagi berarti. Dia udah tahu nggak boleh. Nah, dia turun. Hasil dia apa? Tidak berhasil closing, karena nggak mendengarkan. Karena mungkin di kendaraan itu, leadernya sambil bawa mobil, sambil ngoceh. Lu nggak boleh gitu. Harusnya begini. Namanya itu jangan dihancurin. Ya harus begini. Sistem dipakai, bro. Aduh, karena males lah di mobil, diocehin. Saya turun deh, bos. Saya turun. Makanya dia nggak berhasil closing, ya merasa susah dijalankan, menyesal telah join. Sebetulnya ya, bagi saya ya, mohon maaf teman-teman, kalau sama saya merekrut seorang agent ya, agent itu dia tidak ikut sama saya, dia yang menyesal, bukan saya. Bahkan agent di tim saya, ini tim saya ada di dalam, dengerin baik-baik, ketika Anda mundur hari ini, yang menyesal bukan saya, Anda. Karena kenapa? Saya nggak menyesal, karena kenapa? Saya ikutin. Yang saya ikutin aja, itu pun ada naik dan turunnya. Bayangkan orang yang ikutin sistem pun, hasilnya tuh nggak sempurna. Ada yes, ada no, ada flop begini. Bayangkan kalau Anda tidak, ya udah tenggelam langsung, pasti langsung tenggelam, udah, goodbye. Jadi bagi saya nggak ikutin sistem, ya I don't care, goodbye. Karena saya nggak mau capek. Udah ada sistemnya, tinggal ayo ikutin. Gandengan tangan dia nggak mau ikut, ya selesai. Ya, saya lanjutin teman-teman. Nah, apa yang sebenarnya terjadi? Salah di agent kah? Salah di perekrut? Atau salah di leader? Teman-teman, kita coba introspeksi diri dulu. Ya, teman-teman, saya minta teman-temannya coba bayangkan aja. Kalau kita sebagai yang newcomer, setelah saya ceritakan yang tadi, akui kalau memang kitanya tidak mengikuti dalam hati, oke? Ya, kita langsung cek perekrut sekarang. Oke, saya memang tidak mengikuti. Tolong ajarin saya ulang. Kedua, kalau kita sebagai perekrut, kitanya udah membimbing dengan benar tidak? Udah merekrut dengan benar tidak? Udah menyampaikan dengan benar tidak? Jika tidak, Anda sekarang chat agent Anda, sorry, kita restart dari awal ya. Meskipun Anda udah join berapa lama, kita restart dari awal. Kita nggak pernah takut yang namanya mulai dari nol. Karena setiap kendaraan itu kalau berhenti mulai dari nol. Kenapa dia takut? Karena kenapa? Dia punya tools-nya lagi. Masukin gigi, gas lagi, jalan lagi. Akan 100, 200, 300. Jadi jangan pernah takut kalau ada lampu merah, nol. Ya, yang ketiga, salah di leader kah? Mohon maaf teman-teman, kita semua leader. Bahkan kita agent itu kita leader. Leader untuk diri sendiri, leader untuk keluarga di rumah, leader untuk dimanapun. Kita itu sebagai leader. Jadi bukan berarti kita leader itu tanggung jawabnya full. Tidak, karena kita tanggung jawab pada diri sendiri. Nah, bagaimana kalau kita sebagai leader, kita itu sudah membina dengan benar tidak? Ya, yang kita tahu selama ini kita keluarkan SDS is the best ya. Company lain tidak ada. Cyquis is the best. SDS-nya nggak pernah di-copy. Ya, Mercy selalu ikutin. Bahkan BOS ya, yang lain nggak ikutin. Kita BOS selalu di Mercy. Itu cuma di mulut. Kitanya implementasinya benar nggak? Ketika begini, saya suruh, contoh, mohon maaf, saya sebagai leader, saya suruh anak saya, tolong jangan menjatuhkan barang itu. Oke, setelah anak saya pergi, saya jatuhkan barang itu. Saya ngajarin agent saya supaya tolong ikutin sistem, sementara saya ogah-ogahan. Itu salahnya di mana? Nah, bagi kita sebagai leader yang salah, let's restart. Start dari nol lagi. Apapun itu bisa di restart. Apapun itu, jangan pernah takut mulai dari nol.
Jadi kalau kesalahannya di siapa, sekarang kita akui, hanya akui saja kalau kita salah, kita mulai dari nol. Oke, kita lakukan lagi. Kemarin kita PRP-nya nggak jelas, bagaimana ini? Oke, kemarin pembelajaran nggak jelas. Oke, sorry ya, saya selama ini kalau diajakin Zoom, saya nggak pernah mau. Saya disuruh datang GM, saya nggak pernah mau. Saya disuruh melakukan ini nggak pernah mau. Oke, mari ajarin saya yang lebih baik lagi. Itu teman-teman lakukan. Karena saya suruh merestart semua. Sekarang lakukan sendiri, karena saya nggak tahu siapa. Kalau teman-teman Anda merasa benar, lebih baik lagi. Coba poles lagi lebih baik lagi, karena nggak pernah salah. Ya, tidak ada yang namanya salah. Mungkin kita udah mencapai 50%, lengkapi sampai 100%. Kalau kita capainya 20%, hati-hati itu warning. Berarti kita harus melengkapi, ngakui salah dulu. Oke? Yang ini. Sebetulnya ya, teman-teman ya, saya cerita ini ya. Ada plus, ada minusnya. Tidak ada seleksi yang benar di awal. Banyak orang yang hanya merekrut. You bisa bawa orang berapa, semua merekrut, direkrut. Boleh. Di beberapa company pun seperti itu, di beberapa tim pun seperti itu. Boleh, benar, boleh. Tapi ketika Anda merekrut sebanyak itu, punyakah Anda tenaga sebanyak itu? Yang saya tahu, seorang leader ya, spesialnya IM aja, itu cuma bisa megang 10 orang. 10 orang benar-benar aktif ya. 10 orang benar-benar aktif, jadi active agent aja 10. Ya, itu bisa dipegang. Setelah dia berhasil, dia full time, dia bisa sendiri, akan tersisih. Oke, 2 udah bisa, sisa 8. Masukin lagi 10. Karena kita nggak bisa ngontrol lebih banyak dari itu sebetulnya. Waktunya nggak bakal muncul. Karena bayangkan 10 ya, 2 berhasil, 8 ini minta FOD. Bagaimana ceritanya? 8 ini ngurus, 8 ini dalam seminggu. Dan seminggu itu diulang-ulang. Ketika kita skip, kita ulang yang lama, ya, yang ini kita urus, yang ini terbengkalai. Jadi nggak ada namanya kita bisa istilahnya melit semua orang. 100 orang itu kita punya power. Saya Superman, tidak ada. So, seleksi di awal itu adalah harus benar. Bagaimana? Ketika dia punya bank namanya, oke, dia akan ikut, orang ini akan gampang untuk dipimpin. Ya, ketika dia nggak punya bank nama, urusan kita apa? Ayolah cepet, pikirkan lagi siapa. Jadi, ketika kita jadi agent, kita pun didesak. Saya mau mikir siapa lagi? Ketika jadi perekrut, didesak oleh leader. Yang kamu rekrut kemarin, bisa cari siapa lagi? Katanya dia nggak tahu lagi mau cari siapa. Jadi kesulitan di awal itu udah dapat langsung. Tapi bukan berarti kita nggak ada bank nama nggak bisa jadi agent ya. Ya, itu ada lagi clue-nya. Tapi bagaimana kita mencarinya? Itulah sistem kerjasama. Masalahnya kita itu selalu bisa menelurkan, bisa merekrut. Pas membina tinggal harus bergandengan tangan. Yang dibina mau tidak? Atau kita mau membina tidak? Makanya tadi saya balik lagi flashback ke belakang. Salahnya di siapa? Apakah salahnya di agent? Apakah salahnya di perekrut? Apakah salahnya di leader? Sebetulnya tidak ada salah di siapa-siapa. Ya, masalahnya kita mau nggak berubah menjadi lebih baik. Bukan berarti saya perfect. Saya pun punya banyak kesalahan yang dulu-dulu. Makanya saya bisa tahu, oh ini nggak boleh lagi. Kadang manusia bisa ngeyel. Udah tahu, dia masih ngulangin lagi. Udah ya nggak apa-apa, saya kasih kompromi deh. Sekali, 2 kali. Masalahnya kompromi itu akan berefek kepada yang lain. Ketika Anda tidak bisa keras pada satu orang, itu menjadi contoh pada yang lain. Dia bisa loh nggak masuk ke dalam group meeting. Dia bisa loh nggak begini. Kenapa excuse-nya begini? Kenapa begini? Saya juga harus begitu. Yang penting saya closing. Oke? Yang closing merasa tidak perlu belajar lagi. Yang belajar merasa tidak bisa closing. Maka dia belajar. Jadi yang closing itu sudah istilahnya merasa dia lebih pintar. Ini saya kutip dari Pak bos kita, Pak Edwin Salim, karena kemarin dia pernah ucapin ya, saya sering ngomong ini terus ya. Thank you Pak Edwin. Itu selalu saya canangkan ke grup ya. Orang yang, maafkan kalau saya salah, orang bodoh yang selalu berusaha untuk belajar menjadi lebih baik akan lebih pintar daripada orang pintar yang tidak mau belajar lagi. Begitu kira-kira, karena kemarin Pak Edwin ngomongnya terlalu puitis. Jadi saya nggak nangkap sebetulnya kalimatnya seperti apa. Tapi pada intinya seperti itu. Jadi kita-kita yang pintar, kita-kita yang sudah jago, tapi nggak perlulah, ngapain ikut lagi? Aduh, nggak usah lah, saya udah COT,
saya udah TOT, saya udah privilege, aduh ngapain lah nyusahin waktu saya aja, gitu ya. Nah itu one day dia akan ketahuan bahwasanya, oh dia nggak merekrut, dia merasa dia lebih sendiri, lebih pintar. Nanti saya cerita di belakang, ya. Saya skip dulu. Oke, ini saya udah kasih tahu mengapa begitu ya. Yang pertama adalah, saya flashback lagi, kurangnya database, nasabah atau rekrutan, mau ajak siapa nggak tahu. Mungkin karena memang tidak ada teman, kerabat, atau memang kita tidak berani ajak teman. Nah, ini dan takut dijauhi mereka. Saya nggak takut dijauhi mereka, tapi mereka memang menjauhi saya sebetulnya. Karena dari dulu sampai sekarang, yang jadi nasabah saya beneran ya, bukan udah jadi agent baru closing, temenan baru closing, itu enggak ya, tapi bener-bener sebelum saya jadi agent, itu temen yang bener-bener temen main, itu pun yang nggak dekat, teman main semua nggak ambil sama saya. Saya pun tidak mengerti. Cuma satu aja yang diambil. Itu pun preminya cuma 6 juta. Dia referensikan keponakannya, berarti adik dia beli, cuma premi yang sama 6 juta. Berarti cuma 12 juta. Bayangkan kalau saya cuma menginginkan teman saya saja, ya, itu saya cuma closing 12 juta selama belasan tahun. Selesai. Dan saya akan goodbye. Saya nggak akan di sini lagi. Jadi kita punya celahnya, punya solusinya. Yang paling penting adalah tinggal buka telinga. Ya, paling buka telinga. Ini karena saya sebagai narasumber, saya akan bercerita. Biasanya saya sering lebih suka mendengar. Karena kita belajar banyak untuk saya bisa sharing lagi. Saya tinggal copy. Gitu. Ya, kita tinggal improvisasi saja. Ya. Bisnis asuransi bukan bisnis pengemis. So, jangan malu jadi agen asuransi. Banyak orang yang, aduh, hai Sheila, ngomong asuransi, gua bos loh. Nggak enak lah, nanti tiba-tiba derajat gua turun yang dari di atas jadi king, jadi kong. King Kong. Gitu. Apa urusannya? Orang agen asuransi jadi bisa lebih kaya dari kamu, bos. Saya bilang, oh iya ya. Nah, dia baru ngeh. Kalau bisa lebih kaya apa pengemis? Pengemis aja, mohon maaf ya, pengemis aja kalau dia pun berusaha. Pak, Bu, tolong dong, panas-panasan, ada yang kayaknya sekarang yang pakai cat-cat segala macam, itu usaha mereka luar biasa. Dan malunya itu luar biasa. Ketika mereka meminta-minta. Jadi kalau kita sebagai agen asuransi, jangan pernah meminta-minta. Ayolah bos, tolonglah masuk, omset gua kurang 1. Nah itu baru mirip. Itu baru mirip. Ya, jadi boleh saja, tapi jangan serendah itu bagi saya. Boleh. Jadi predikat integritas kita ada. So, mereka bukan hanya masuk yang 3 juta, 6 juta, mereka akan masuk yang luar biasa, ratusan juta. Ya. Nah, mereka akan kembali, teman-teman Anda ya, akan kembali di saat Anda udah sukses. Terheran-heran dan menyesal kenapa mereka dulunya menolak Anda. Bukan karena menjadi agent ya. Mungkin karena teman-teman saya malu untuk mengakui bahwasanya, aduh dulu saya kenapa nggak ambil sama William ya? Ternyata dia bisa sampai hari ini. Saya ambil dengan agent yang itu. Agent itu ternyata 3 bulannya udah nggak aktif, Pak. Mereka menyesal karena kita konsisten. Jadi jangan pernah merasa, oh teman saya nggak dukung saya akan out. Oke? Penjelasannya banyak di belakang, teman-teman. Yang kedua, ini tadi, tidak mau belajar, menerapkan ilmu sendiri, daripada ikut training. Training bosan lah, saya lebih pintar, saya tukang bicara kok, ya saya di depan juga sering presentasi, saya, guru ini, saya juga manajer ini, saya depan sering presentasi, di depan saya ribuan orang. Itu perkataan teman saya manajer, sampai sekarang dia malah out. Ya, semakin banyak ikut training, semakin pintar, pastinya cepat closing. Kalau saya, ya tiba-tiba saya diajakin nih, mau jual gelas lah, saya akan ikut trainingnya dulu. Seperti kata Pak Ewin tadi, ini bisa berubah warna loh. Tapi saya nggak belajar, ini plastik. Ya, untung saya nggak kemarin masukin air panas, selesai. Bukan berubah warna, berubah bentuk langsung. Karena saya nggak ikut trainingnya. Pas saya presentasi, wah ini luar biasa loh bos, ini bisa coating ini. Boleh air panas nggak? Lu mau minum kopi? Saya tetap selesai berubah bentuk langsung. Wah, Pak Bos jadi kecil ya. Bukan jadi besar ya, hatunya berubah warna jadi kecil, karena saya nggak pernah ikut trainingnya hanya dengan sesimpel itu jualan gelas. Bayangkan jual asuransi, kata teman-teman, susah ya, makanya belajar. Jadi orang yang belajar nggak akan susah, orang yang nggak belajar itu makanya susah. Oke? Yang ketiga, balik lagi. Teman-teman saya nggak usah ulang-ulang sih yang ini. Teman-teman pasti tahu deh.
Kalau teman-teman saya mau ulang lagi, saya akan ulang ini kata-kata ini selama 1 tahun. Selama 1 tahun. Hanya ini saja, 1 tahun. Oke? Paling penting. Ya, dari nama itu, ketika kita punya nama, ya. Nah, saya bacain, Pak Ewin, thank you. Orang pintar bisa menjadi orang bodoh jika tidak dia mau upgrade diri. Ya, benar. Benar sekali, Pak Ewin. Thank you. Ya, balik lagi ke 20 point ini adalah paling penting. Mengapa? Ketika kita punya nama, kita ikutin sistem, belajar, tapi pas disuruh prospek, entar dulu ya. Entah dia udah ikutin belajar, punya nama, dia nggak berani, dan dia nggak berani ngomong pada leadernya bahwasanya saya memang kendalanya di situ. Makanya saya sering kalau di group meeting saya sering bilang, ayo akui dosa Anda sekarang. Saya juga akui dosa. Hari ini saya presentasinya agak kurang bagus. Ya, karena saya lagi ada sedikit mood yang berbeda. Nah, itu contoh kasusnya. Saya selalu akui, belajar mengakui apa yang kita punya, ya itu akan menjadi lebih baik. Bukan berarti untuk memalukan diri sendiri. Let's make a better. Jadi apa? Setelah itu mereka akan mengakui. Tadi baru diakui satu. Ya, yang mendengarkan pasti tahu. Saya semalam nggak melakukan 20 point, nggak prospek, kok. Ya, jangan diulangi hari ini. Udah, selesai. Diakui dosanya bukan berarti saya mengiyakan sebetulnya. Itu jangan diulangi lagi. Karena kenapa? Sebetulnya Anda tidak melakukan itu, saya nggak gagal. Anda yang gagal. Nanti ujungnya siapa? Yang mundur siapa? Bukan saya. Benar nggak? Yang nggak melakukan itu yang gagal. Yang nggak gagal itu yang mundur. Saya melakukannya, maka saya nggak mundur. Ya, sedangkan saya melakukan aja, mungkin ada versi, bukan gagal ya, pendingannya banyak. Oke? Kita lanjutin yang keempat. Ini teman-teman boleh catat. Boleh di screenshot. Ya. Setelah punya semua, punya nama, punya ini, punya itu, tidak adanya alur. Mengapa saya bilang seperti itu? Mungkin ini ada yang lebih baik, tapi saya konsepkan seperti ini. Ketika saya prospek, contoh Pak Edwin. Pak Edwin, perkenalkan nama saya William, saya dari Sequis. Itu udah mengubah bahwasanya mereka udah tahu William ini datang untuk Sequis atau kita pas make appointment. Bikin janji dari telepon, Pak, apa kabarnya, bla bla bla, bisnis gimana, bagus. Pak, ini saya kebetulan baru join di Sequis nih, Pak. Sequis itu apa? Kenalin dulu. Yang paling penting itu kita berani ngomongin. Banyak agent fail karena nggak berani ngomong Sequis. Nggak apa-apa deh, ntar deh, gue jalan-jalan ke tempat kamu ya. Ya, kamu mau makan apa? Saya beli deh, bolu 5 kilo. 5 ton. Nggak apa-apa, nanti kamu mau makan, kalau nggak senang nanti sharekan ke tetangga. Jadi nggak pernah berani untuk memperkenalkan diri bahwa kita itu dari Sequis. Ya, itu kegagalan pertama. Yang kedua, karena kita sudah ngomong dari Sequis, dia akan memberikan pendapat, oh asuransi ya, saya ya bla 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 ya, paling pantang, paling nggak suka ya. Kemarin pernah kejadian begini bla 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 bla. Nggak ada uang COVID, lu gila, istri gua agent siapa? Pokoknya alasannya 1001 macam. Jadi objection-nya akan banyak. Masalahnya kita bagaimana menanggapinya. Wah, kalau agent baru gimana? Wah, ternyata dia udah punya banyak asuransi ya. Saya salah masuk grup ya kayaknya ya. Ya, oke. Nah, yang ketiga, harus bisa, kok nggak ada L-nya, sorry, penolakan ya. Harus bisa mengatasi penolakannya. Ya seperti tadi, tidak ada uang, tidak suka asuransi. Yang paling pertama kita mengiyakan dulu, benar. Kamu udah pinter, Pak Bos, karena kenapa udah punya asuransi bagaimana begini. Tapi ini ada produk bagus lagi, yang lebih baru lagi, yang lebih begini lagi. Jadi setiap penolakan dia, objection dia, kita akan ada pengatasinya. Ya, masalahnya kalau kita tidak belajar, ya, sama leader kita di group meeting dan segala macam, kita nggak akan pandai. Udah nggak memperkenalkan Sequis, ngomong di situ ngomongnya udah panjang 4 jam, nggak berani masuk ngomong Sequis. Ya, leader kamu duduk di samping udah goyangin kaki, ayo dong ngomong Sequis, kita nggak berani ngomong dari tadi nih. Gimana nih 4 jam di sini saya buang-buang waktu. Ya, karena kenapa? Kalau pertama kalinya kita udah bisa make appointment, kita nggak akan gagal dan nggak buang-buang waktu 4 jam itu. Oke? Ini keempat. Setelah diatasi, dia punya apa? Tanya dulu. Dia punya produk apa? Oh, saya sama sekali nggak punya produk. Nggak pernah punya produk asuransi. Saya baru ketemu calon nasabah, nggak tahu, nggak mengerti, saya tanyain dia juga nggak paham,
saya mau tanya dia datanya untuk bikin proposal juga, dia nggak bisa aja budgetnya ya. Usianya berapa? Udah berapa aja paling murah. Nah, ini benar-benar agent ya, calon nasabah yang awam banget soal asuransi. Jadi ini butuh edukasi penting dari kita. Bagaimana kita memperkenalkan asuransi. Karena dia kemarin suaminya pernah nih dari perusahaan ini karena nggak bisa klaim. Ya, berarti kan mereka nggak tahu tentang asuransi, mengapa nggak bisa klaim. Berarti pertama kali beli pun ya udah, mungkin ya udah beli gitu aja. Berarti teman jual, saudara jual seperti itu. Nah, setelah kita tanya dia punya produk apa, next selanjutnya. Tanya nih kira-kira kalau dia sudah punya ya, mau nambah produk apa? Bukan berhenti di situ. Oh, ternyata saya sudah punya produk banyak, selesai. Tanya dulu, dia punya produk apa lagi? Dia mau apa lagi? Jangan pernah kita yang putuskan, aduh ini produk paling bagus nih. Bapak kan udah punya Askes, wah cocok nih retirement karena mau double commission, bla bla bla. Ya, karena ada 15%. Sebetulnya ya, karena kita mengacu, saya pernah tes ya, 15% nih diskon dari Sequis, dia cuma beli 20 juta. Ya sebatas itu aja. Karena pertama mungkin budgetnya sebetulnya banyak, yang saya ucapin cuma 20 juta, MPP 8 tahun, 15%. Ya udah itu aja deh bro, ambil, gas. Selesai. Jadi sebetulnya tingkat ekonominya bisa 200, tapi karena saya menjual, saya nggak bertanya, selesai. Sebetulnya dia mau apa? Mungkin setelah saya pulang, closing 20 juta, ya, agent lain masuk. Dia bertanya nomor 5 nih, Bapak udah punya yang baru beli baru ya Pak? Udah, yang lama udah punya. Kira-kira Bapak mau apa lagi? Sebetulnya saya lagi penyakit kritis nih, saya lagi penting banget. Nah, dia mau beli yang MM-an. Kita lost preminya. Habis semuanya. Karena kita nggak pernah bertanya. So, kita menjual aja. Memang sih closing, tapi sebetulnya tingkat closingnya bisa lebih tinggi kalau kita bertanya dulu. Ya, nomor 6. Ini penting banget. Dulu saya kalau ke nasabah, menemani FOD ke nasabah, kita selalu nggak minta data dulu. Kokonya cicinya usia berapa? Ya, 50-an lah. So, kita buat apa? Buat proposal asal-asalan. Banyak banget itu. Kertas, ngabisin kertas. Ya, global warming, sorry. Banyak banget. Entah apa-apa aja. Pokoknya ya kira-kira saya terka deh, dia nggak punya asuransi kesehatan. Buat. Premi dia 10 juta, nggak, 10 juta buat satu, 20 juta buat satu, 30 juta. Jadi berbagai variasi. Karena nggak pernah bertanya dulu. Jadi pentingnya kita bertanya dulu. Biasanya saya sudah menyelesaikannya di handphone, ya. Sampai di sana presentasi singkat saja kalau dia nggak paham, udah selesai tanda tangan. Jadi yes or no-nya udah by phone. Minta data dulu, ya. Nama lengkapnya untuk bikin proposal. Kadang-kadang mereka nggak memberikan langsung, ya Mr. or Mrs. Oke, Miss, oke. Tanggal lahirnya pasti. Yang paling penting adalah budget preminya minta dulu. Atau apa? Manfaat yang diinginkan. Saya kasih contoh. Ketika dia udah bilang dia udah punya produk ini, saya tanya dia mau produk ini, ternyata dia mau beli pendidikan untuk anaknya, ya. Mungkin kita saja saya ke edu, ya. Minta data nama anaknya, data nama orang tuanya, bla bla bla, ya. Kadang-kadang kita stop di situ. Oke, Ci, saya nanti bikin proposal. Oke, Ci, saya nanti bikin proposal. Dengan apa? Dengan asumsi kepala kita. Dia rumahnya gedongan loh. Oh, dia rumahnya begini loh, dia bawa mobil baru loh. Wah, mungkin dia bisa 100, 200. Dia kita main hantam sendiri. Kita main hantam aja. Karena kenapa? Kita menilai orang, kita nggak bertanya. Karena takut kalau bertanya, dibilang, ya udah buat aja yang paling minimal. Kalau dia bilang pun yang paling minimal, saya bilang, Cici nggak cocok yang minimal. Cici nggak cocok yang minimal. Atau kalau dia nggak bisa ngomong preminya berapa, Cici mohon maaf, Anda mau seperti apa? Contoh kalau Edu, nanti kalau misalkan usianya berapa, si Kellen ini mau gimana? Nanti mau kuliah di mana? Oh, kuliah di Aussie, kuliah di mana? Wah, miliaran. Nggak cukup. Itu nantinya. Dia masih kecil. Oh, jadi mau berapa? Buat lagi yang lebih besar. Nah, dari manfaat yang sudah dia inginkan, bahwasanya anak ini akan dapat beasiswa sebesar itu, preminya dia akan, oh begitu ya. Dia udah mengiyakan. Atau dari segi premi, contohnya dibilang, buatin deh 50 juta. Jadi dari 50 juta itu, dia udah mengiyakan 50 juta. So, manfaatnya inilah yang didapat. Atau lebih baik, ada gambarannya dua. Dua-dua ada gambarannya. Satu premi, satu manfaat. Selesai. Jadi kita buat proposal itu udah nggak begini ya, begitu ya, begini ya. Jadi nggak ada terka lagi. Jadi kita selesaikan langsung, ya sudah.
Nanti pada saat kita presentasi sama dia pun, dia udah nggak bakal bilang, ini mahal loh. Nah, budget kan Cici yang ngomong 50. Ini manfaatnya ber-MM loh. Waduh, preminya mahal ya. Tapi sepadan sih. Karena kenapa? Nanti premi Cici bayarnya cuma sekian. Cici bilang besar, tapi manfaatnya seimbang. Apakah nanti Cici mau turunin premi, manfaatnya ikut turun? Ah, nggak mau lah. Nah, jadi gitu. Paham ya teman-teman ya? Paham ya? Jadi beberapa tidak berani bertanya preminya, tidak berani bertanya manfaatnya. So, kita yang putuskan. Dan kita menentukan dia usianya berapa. Wah, dia milenial. Kok dia tahu milenial? Kok dia tahu dia, ya paling kita tahu dia cowok, cewek, selesai. Tapi usianya kita nggak pernah tahu. Jadi nanti proposalnya akan dikirim berkali-kali. Oh, sorry. Ya, saya belum berkeluarga. Ya, kita tulisnya apa? Mrs. Harusnya Miss. Udah, kesalahan kedua. Wah, saya masa usianya udah 50, saya masih 38 loh. Wah, cewek lu bilangin dia tua, hajab lu nggak closing. Oke, karena kita nggak berani bertanya dia usianya berapa. Yang ketiga, setelah kita kasih preminya, kita bilang 100 juta. Dia punya rumah besar, oke, 100 juta bagi dia bukan budget yang dia harus sisihkan untuk beli asuransi sekarang. Bagi dia ada duitnya, tapi dia nggak mau sisihkan. Nah, kalau memang 100 juta ada, dia mau nolaknya nggak enak, thanksin. Bilang gua nggak ada duit, nggak bagus. Bilang entar dulu, nanti lu follow up lagi. Ya. Atau kita bikin preminya terlalu kecil bagi dia. 15 juta, padahal dia pengen masuk 100 juta. Kita underestimate dia tersinggung. Pernah kejadian seperti itu. Saya kasih tahu ya katanya. Ya, sebetulnya saya mau masuk banyak. Ini 15 juta bukan budget saya. Nasabah ngomel. Untung setelah dia ngomel, closing. Kita baru ngeh, oh ternyata nggak boleh nentuin preminya. Harus dia yang nentuin preminya. Kalau kita yang tentuin, dia tersinggung. Ya, rumahnya gini. Ini saya tinggal, rupanya. Ini saya tinggal di rumah adik, rumah saya lagi renovasi. Kita hanya melihat kulit luarnya. Jadi kita anggap dia nggak sanggup untuk beli. Ternyata duitnya segepok gitu. Oke, saya lanjutin. Baru buat proposal. Gampang ya? Udah tahu semua, tinggal buat proposal. Karena nasabah udah 50% udah iya, dari segi budget, dari segi manfaat dia udah oke. Oke, tinggal dia penyesuaikan kiri dan kanan, mau triwulan, mau semesteran, selesai. Oke? Presentasi, closing. Selesai. Udah? Jadi alur ini, bagi saya, kalau ada yang loncatin, nasibnya kalau memang closing, ya closing. Tapi kalau ada yang loncatin, nggak closing, ya harus balik lagi ke yang ini. Ke yang ini semua. Saya yakin teman-teman punya cara-cara sendiri, ya. Tapi bagi saya yang ini. Supaya bisa closing itu. Kadang memang fail di tengah, karena nasabah nggak menjawab, nggak memberi respon, segala macam. Namun kalau memang dia udah mau merespon, harus dengan cara yang benar. Ya, itu yang keempat. Ini yang kelima. Tugasnya agent itu jual, rekrut, dan bina. Ketika kita menjual, kalau kita sanggup menjual seperti presentasi-presentasi yang sebelumnya ya, ketika kita MDRT, penghasilan kita berapa, 3 tahun meningkat, setelah itu akan stagnan. Jadi ketika kita menjadi mega producer pun ya harus tetap punya daftar bank nama luar biasa bagus, ya kita akan stay selama puluhan tahun, it's okay. Masalah track record orang yang berhasil stay hanya dengan menjual puluhan tahun itu bisa dihitung. Bisa dihitung. Yang jatuh bangun banyak, bisa dihitung. So, kenapa kita harus merekrut? Kenapa tugas kita merekrut? Kita perlu namanya teman-teman, kita perlu namanya perpanjangan tangan dan segala macam. Karena asuransi ini bisnis kepercayaan. Kita sebagai artis pun tidak bisa closing satu Indonesia. Kita sebagai artis pun, kita sebagai kepala negara pun nggak bisa closing seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Makanya kepala negara pun perlu menteri, perlu gubernur, perlu wali kota sampai kepada Kepling. Benar tidak? Itu udah ada strukturnya. Jadi pembagian delegasinya sangat benar. Ya. Tidak merekrut, ya. Tugas agent itu pasti jual, rekrut, dan bina. Ketika jualan kita tidak banyak, ya kita akan punya pasukan dari tim. Dari tim saya ada beberapa yang merespon, tidak, saya hanya mau menjual. Makanya sampai hari ini, ya dia cuma begitu-begitu saja bagi saya. Ya, kalau mencapai, kalau tidak mencapai ya terserah. Kalau gantung-gantung ya gitu aja. Kalau nggak dapat ya terserah, karena dia tidak mendapat feel-nya.
Karena cuma jualan ya, kalau saya jual ya udah dapat komisi ya selesai. Saya kalau nggak jual ya terserah. Karena dia nggak ngikutin alurnya. Karena ujung-ujungnya kita itu bangun bisnis. Bangun bisnis itu nggak bisa sendiri. Pernah nggak melihat satu PT, employee-nya satu, owner-nya satu, semua satu? Pernah mendengar? Tidak. Bahkan PT Haji Sekis Life saja butuh kita semua. Kenapa nggak sendiri saja? Dari owner sampai semuanya. Dari bapak, ya udah bapak aja semua. Nggak bisa. Jadi harus butuh semua. So, kita harus buat bisnis yang memang harus ada semuanya. Gitu. Jadi, ingat ya teman-teman ya. Kalau 5% bisa mengubah hidup Anda yakinkan 70% pasti lebih lagi, 14 kali lipat. Ya. Coba teman-teman mulai dari sekarang, karena dulunya saya cerita sedikit, dulunya tahun pertama itu saya punya database yang saya anggap sendiri kurang begitu baik bagi saya, karena dari persepsi saya sendiri sudah nge-close semua, mungkin dari saya nggak beranian, mungkin dari dulu trainingnya nggak dapat dengan secara full, dari leader mungkin udah oke, cuma dari training nggak full, jadi saya nggak bisa belajar penuh. Saya tahu bahwasanya ini bisnis dibangun dengan manusia. Saya coba merekrut seperti itu, maka tahun kedua saya udah naik ke level IM selanjutnya. So tahun keduanya benar-benar yang saya prediksi benar. Omset pribadi saya untuk jualan langsung terjun bebas. So saya stay dengan income yang sama tahun pertama dengan tahun kedua. Income pertama adalah dari hasil saya jualan. Income kedua adalah dari saya membina tim. Bagaimana saya punya tim membina, karena saya rekrutnya bersamaan dengan pas saya tahun pertama jualan. So teman-teman yang baru memulai, ayo merekrut. Merekrut. Aduh, saya baru jualan. Saya jualannya susah, saya mau merekrut. Lempar kekuatan ini kepada leader, itu tugas leader. Untuk membina, sama seperti saya. Jadi banyak di luar ya, agent itu takut untuk merekrut karena dia takut untuk membina. Sebetulnya bina itu bukan dia. Bina itu adalah leadernya. IM-nya directly. Dia bina duluan. Sampai dia selesai. Karena nggak mungkin seorang anak baru lahir, melahirkan anak baru lahir. Dia nggak ngerti. Dia akan dewasa dulu, baru dia bisa melahirkan lagi. So, bagaimana caranya? Ya, itu orang tuanya yang selesaikan. Oke? Jadi ini adalah alur ya. Ya, ini saya akan cerita sedikit yang seperti saya bilang tadi, tipe-tipe agent ini menurut saya saja ya. Jadi mungkin ini secara globalnya tidak ya. Teman-teman nggak usah jadi patokan, tapi ini cerita aja. 3P. 3P itu apa? Ini teman-teman lihat dulu. Lihat dulu. Lihat dulu, ini apa sih fotonya? Ya, mungkin ilustrasinya seperti yang nomor pertama, diikutin oleh nomor kedua, diikutin oleh nomor ketiga, dan seterusnya. Ini antrian apa? Antrian kerjaan. Antrian kerjaan. Mungkin saja bisa antrian beli kopi. Ya, pada intinya mereka mengikuti. Karena setelah yang depan saya, setelah yang nomor 2 adalah nomor 3, setelah yang nomor 3 adalah nomor 4, begitu seterusnya. Itu ilustrasinya adalah begini. 3P pertama adalah tipe pengikut, alias tipe follower. Ya, dari dulu pun, di sekolah pun, ya teman-teman pasti ada beberapa yang istilahnya memutuskan untuk sekolahnya di mana, ya, mengikuti teman. Contoh, teman sebelah saya nih, setelah tahun depan dia akan pindah ke sekolah itu. Saya bilang ke orang tua, "Mah, saya juga mau pindah ke sekolah itu." Padahal saya nggak tahu sekolah itu apa. Apakah memang guru ini udah cocok dengan saya? Yang penting saya ikutin teman saya. Jadi teman saya masuk ke jurang, ikut jurang. Teman-teman ada yang seperti itu. Setelah dia pindah, terakhir dia tidak naik kelas. Karena kenapa? Step di sekolah itu lebih tinggi daripada step yang sekolah sekarang. Ya, grade-nya lebih tinggi. Jadi dia tinggal mengikuti. Dia salah mengikuti. Ternyata yang diikuti itu adalah yang lebih pintar. Kitanya yang lebih bodoh, ya makanya kita hancur. Tipe copy-paste. Selalu mengcopy apa yang ada. Itu namanya tipe pengikut. Ya, tipe follower, dia ikutin dulu, dia copy langsung, ya udah, dia selesaikan. Ya, bukan sesuatu yang jelek ya. Karena tipe agent ini yang menurut saya 3P ini bukan, oh berarti tipe ini ada yang baik, ada yang buruk. Tidak. Tapi ini adalah menurut saya tipe-tipe agent ya. Yang pertama, teman baik saya masuk ke perusahaan A, saya ikutan A. Teman saya pindah ke perusahaan B, saya ikutan A. Ini tipe yang pengikut. Entah benar temannya berpindah,
Entah benar temannya masuk, yang penting dia follow. Kalau temannya benar masuk, setelah masuk ke lubang itu akan nampak jalan keluar, selesai. Tapi kalau setelah keluar dari lubang itu adalah jurang, dia pun ikutan jurang. Bukan sesuatu yang tidak baik. Tapi ada kelemahannya tersendiri, tipe-tipe seperti ini. Ya. Yang kedua, teman saya jualan produk ini nih, wah seru ya, jualan ya, yang 100.000 dapat ini. Jadi terakhir closingannya cuma 1 juta sampai sekarang. Jadi padahal tahun lalu closingannya bisa 10, 20, average case size-nya bisa 100, average size-nya bisa lebih dari itu, bisa closing besar juga. Tapi karena mereka tipe follower, di tim saya ada juga. Ya, oh kayaknya enak ya mereka kopi nih, wah 2.000 parkiran bisa begini. Terakhir closingannya dari yang tinggi turun ke bawah. Dan dia senang. Saya baru closing kok 3 juta. Itu bukan seperti tadi yang saya ceritain yang nomor 4 tadi. Ya, bertanya kepada orangnya bahwasanya Koko mau yang apa, Koko mau premi berapa. Kita nggak pernah bertanya, tapi kita nentuin, oh ini oke loh produk. Cuman begini, setia aja. Ya nasabahnya daripada dia datang berkali-kali, ya sudah 1 juta ada manfaat, ya usah 1 juta, ya udah lu nggak usah datang lagi. Kemarin gua udah beli polis sama lu, ya nggak boleh datang lagi. Jadi gituin nanti. Padahal sebetulnya kalau benar-benar dijelaskan produknya dengan bagus dari asuransi Sekus ini, bahkan dia bukan hanya 1 jam, bisa lebih dari itu. Ya, itu yang nggak baiknya. Teman saya nggak di sini lagi, teman saya nggak di Sekus, yang rekrut saya juga nggak ada. Ya, saya bukan ikutan resign sih, saya ikutan muntaber lah. Oke, yang keempat, ini teman saya masuk jurang, wow seru juga ya, loncat. Bener ya? Ada kriteria agent yang di sininya lagi bagus, ya karena dia simpati dengan agent lain, ya berpindahkah, berentikah, kayaknya ikutannya senang deh, ya ikutan senang gitu. Jadi dia nggak berpengalaman sendiri, saya ikutan juga. Ini sih saya nggak tahu ya bagus atau tidak sebetulnya. Teman-teman boleh berpendapat sendiri, ya. Ini pada intinya apapun yang temennya lakukan, dia akan lakukan. Ya, teman-temannya bilang begini, dia akan begini. Itu tipe agent yang langsung copy paste. Bagus sih sebetulnya, tapi dengan cara yang bagus sebetulnya. Ya, saya lanjutin. Kesimpulannya dari tipe copy paste. Tipe ini tidak punya keberanian untuk mengambil keputusan. So sebetulnya kalau temannya melakukan sesuatu yang nggak baik atau melakukan sesuatu yang ada penurunannya, dia hanya mengikuti karena dia nggak berani. Dia tipe follower. Ya udah lu jalan di depan deh. Gue di rumah hantu, gue di belakang penggangin aja. Ya udah kalau depannya ada hantu lu duluan kena gitu. Jadi setiap yang dia lakukan dia takut untuk membuat keputusannya sendiri. Jadi setiap yang dilakukan yang menurut orang itu, oh dia temennya udah bagus dia ikuti. Jadi dia nggak pernah bisa mengeksplor diri sendiri bahwasanya oh saya sih bisa lebih baik gitu. Ya. Yang kedua, tipe ini ketika dia tinggal sendiri galau. Paham nggak teman-teman? Saya nggak bisa mengcopy lagi. Saya nggak bisa paste lagi, nggak bisa paste lagi. Karena apapun dilakukan teman saya, apapun yang dilakukan agent yang menurut saya mentor, menurut saya rival, dia sudah nggak di sini. Orang yang ini bergalau tak menentu, orang putus cinta. Jadi dia nggak tahu mau nyuruh siapa lagi, mentor nggak ada. Bingung. Jadi dia merasa, aduh, ya sudah. Ya teman-teman mungkin ada yang merasakan seperti ini, berubahlah. Tipe yang sangat bergantung pada keadaan. Waduh, dengar dari depan bahwasanya, wah, ini perusahaan udah nggak baik lagi dijalankan. Dengar saja dia udah galau duluan. Dengar saja dia udah nggak pernah bertanya apapun. Karena dia tipe follower, semua jatuh, semua bangun. Bener-bener boneka banget sebetulnya. Ya. Ini ketika dia diberikan yang dia copy, orangnya itu nggak ada di situ, dia nggak bisa. Jadi, contoh. Ada tim yang mau ikut ke Zoom, ada tim yang mau ikut ketemuan, ada tim yang ikut prospek, dia akan bertanya dulu, lu ada nggak? Kamu ikut nggak kok? Kamu ada nggak? Kalau kamu nggak ada, saya nggak ada. Loh. Beberapa kali saya sempat sengaja tidak ikut, ya, karena saya tipikal orang yang ketika tim saya ikut ke dalam suatu acara, saya boleh masuk ya, saya akan masuk dulu. Saya akan melirik dulu bahwasanya ini benar, tim saya ikut, saya juga ikut. Ya, mereka tahu. Tapi ketika saya keluar, saya lihat reaksinya apa.
kok kamu kok nggak ada di dalam lagi? Kamu di mana? Berarti mereka memang perlu ada satpamnya. Jadi mereka akan susah. Ketika saya ada, mereka hidup. Saya akan coba ketika saya nggak follow mereka, mereka hidup tidak. Jadi tipe copy paste itu adalah tipe orang yang mengcopy. Kalau kopiannya bagus, bagus. Jadi ketika saya mencoba melakukan sesuatu yang tidak baik, dia akan mencoba seperti itu. Bahaya banget. Ini tipe yang sangat bahaya banget. Oh, kok rupanya benar ya? Saya tipenya nggak usah ya kok. Saya bukan bilang nggak usah. Saya cuma mencontohkan hari ini saya tidak melakukannya. Tapi catatan saya ada, saya buktiin. Saya cuma bilang saya tidak melakukannya. Saya melihat reaksi Anda. Oh, boleh kok ya. Karena sesuatu yang jelek itu akan lebih cepat di-copy. Kata-kata kotor akan lebih cepat dipelajari daripada kata-kata yang baik. Teman-teman pasti tahu. Akan diingat seumur hidup. Jadi saya mencoba seperti itu. Oh, dia langsung, mengiyakan. Supaya saya pun nggak ngomel sama dia lagi, dia pun mengiyakan. Ya udah, Koko juga begitu, saya juga nggak begitu. Oke, ya. Ini dia. Jika yang diikuti baik, maka berhasil. Begitu juga sebaliknya. Jika yang diikuti jelek, maka dia akan jelek. Oke? Ini teman-teman boleh lihat, ini apa? Ini adalah petarung, seorang petinju, ya bisa saja dia martial art atau apapun yang ini, ya. Sosok ini adalah sosok seorang yang seperti pejuang. Dia akan berusaha sendiri. Ya, nggak mungkin di dalam itu dia akan menurut tag team temannya, yuk, tinjunya 2 lawan 1, nggak mungkin. Dia akan sendiri. Jadi, dia selalu berlatih mengeksplor diri sendiri supaya bagaimana saya itu lebih sukses. Saya itu lebih sukses. Jadi, dia mengembangkan semua kemampuannya. Oke? Ini adalah tipe pejuang. Tipe pejuang adalah tipe yang sangat kurang ahli dalam mendengar bagi saya. Di tim ada yang tipe seperti itu. Tim yang sangat, agent yang sangat bagus ya untuk sendiri. Dan dia, seperti yang saya bilang tadi, setelah dia closing banyak, dia kurang ahli dalam mendengar. Tolong dong, ikut dalam ke Zoom lagi. Nggak usah lah, ngapain bahas-bahas Q-Smart, ngapain bahas-bahas retirement, kemarin sudah. Oh, sorry, saya nggak jual unit link, sorry. Saya nggak orang yang tipikal seperti itu, jadi dia tidak pernah mau mendengar. Stay tetap kepada pendiriannya, saya nyaman dengan posisi ini. Memang dia pejuang. Kalau petinju tiba-tiba jadi perenang, bisa. Tapi dia akan membutuhkan waktu yang sangat banyak. Saya dari dulunya berlatih, bertinju, tiba-tiba lu suruh gua renang. Berenangnya profesional lagi. Jadi dia nggak pernah mau mendengar. Ya, baiknya itu adalah dia seorang yang sangat berjuang untuk sukses. Ya. Ini merasa dirinya paling hebat. Nggak pernah ada petinju yang datang, lu paling bagus loh, tolong kalahkan saya. No. Jadi tipe pejuang itu adalah tipe yang harus menang. Ya, tapi saking baiknya seorang itu, dia merasa dirinya paling hebat. Itu yang paling susah. Karena ketika dia hebat, dia akan membutuhkan pengakuan. Jadi tipe agent yang merasa dia sudah superior, ya, dia nggak akan buka telinga. Teman-teman mungkin belum pernah merasakan seperti itu, atau sudah merasakan seperti itu, atau sudah sekarang merasa seperti ini, tolong bertobat, ya. Atau leader yang memiliki tim seperti ini, atau belum, saya cerita. Bahkan mohon maaf, saya saking traumatisnya dengan orang yang seperti ini, di tim yang dulu, saya sampai berharap orang itu nggak usah sukses. Karena kenapa? Ketika mereka sukses, mereka akan berubah warna. Pada saat dia cuma closing-nya 1 tahun 100-200, halo, kok masih mau say halo. Setelah dia privilege, udah nggak mau sapa-sapaan. Setelah dia MDRT, kepalanya udah menongkak setengah derajat ke atas. Setelah dia udah icon, sudah bisa double platinum, bla bla bla, ya kamu bukan apa-apanya lagi. Jadi orang seperti ini memang bagus untuk dirinya sendiri, tapi untuk environment-nya tidak. Karena dia merasa diri paling hebat. Terakhir, dia tipe yang kurang mendengar, dari tipe yang tidak pernah mau belajar, seperti kata Pak Ewin tadi, ya seperti itu, orang pintar yang tidak mau belajar. Ya. Yang kedua, ini adalah satria sejati. Ya. Dia susah dikalahkan sih sebetulnya. Ini tipe bagusnya, susah dikalahkan. Ya. Karena dia punya kemauan sendiri, berjuang juga sendiri. Masalahnya bisnis ini butuh orang lain. Dia merasa diri sendiri. Kadang-kadang dia merasakan kegagalannya bisa, ketika dia gagalnya benar-benar fatal ya, tipe seperti ini akan jatuh langsung kuat. Jadi seakan-akan dia udah di level tertinggi,
Dia jatuh langsung drop dari atas. Iya. Nah, itu kan weekend Yang time. ini, yang ini selalu akan berjuang sampai titik darah penghabisan. Ya harus kejar, saya harus kejar nih. Tahun lalu saya MDRT, saya harus kejar lagi, nggak boleh begini. Jadi merasa dia rivalnya diri sendiri. Dia akan berjuang sampai titik darah penghabisan. Tipe seperti ini bagus. Bagus untuk dirinya sendiri, bagus untuk omset. Ya, cuman saya pikir orang seperti ini kalau tidak dia merelakan dirinya untuk mengakui bahwa dia perlu belajar lagi, itu susah. Karena step-nya masing-masing manusia itu ketika kita hanya juara 100 dari 100, nggak apa-apa. Juara 50 dari 100 sudah merasa bangga. Juara 3 dari 100 sudah berasa paling hebat. Juara 1 dari 100, kalian adalah tidak ada apa-apanya. Saya lah yang ada apa-apa. Di saat itulah yang posisi krusial dia akan jatuhnya paling ujung, paling jatuh. Karena kenapa? Dia tidak pernah mau belajar lagi, karena dia merasa paling buta. Itu paling bahaya. Oke? Posisinya dia akan di end. Di end kenapa? Banyak sekali agent saya yang tahun pertama 1M. Dulu 1M itu adalah double platinum. Ya. Tahun kedua 1M. Ya. Tahun ketiga udah turun ke 600. Tahun keempatnya turun ke 300. Tahun kelimanya goodbye. Karena setelah tahun kedua, tahun ketiganya ada pembelajaran baru, dia nggak mau belajar, dia terlalu memaksakan dengan konsep dia sendiri, perubahan suasana, perubahan global pun dia tidak mau tahu, yang penting dia jualan-jualan aja, terakhir dia mentok pada bagaimana mengelola database-nya ini. Setelah sekian banyak, ternyata dia cuma bisa jualan, nggak bisa mengelola database. Itu menjadi kelemahan tersendiri. Contohnya nasabah dia nggak tahu siapa. Sorry, sistem dulu mungkin nggak ada apps, nggak ada apa-apa, jadi sistemnya manual, sistemnya harus pakai admin, jadi dia butuh orang untuk duduk. Sementara orang duduk itu nggak bisa terlalu mengedukasi, membantu dia, mengassist dia jatuhnya di situ. Paham ya teman-teman ya? Ketika, contoh seorang artis, dia pengen ke suatu acara, ya biasanya disupirin. Seorang artis loh, biasa disupirin. Pada saat hari H itu ternyata semuanya sakit. COVID semua. Mau tak mau dia harus sendiri supir. Kenapa dia di end? Dia nggak pada bawa mobil. Dia merasa dia udah paling the best, paling kaya, paling hebat lah. Saya perlu servant, saya perlu pelayan-pelayan, saya perlu dilayani nih. Ternyata pada saat nggak ada yang bisa melayani, dia pun sendiri mati. Karena kenapa? Acara itu penting. Dia nggak bisa ke sana. Di saat itu nggak ada Gojek, nggak ada Grab, nggak ada apa-apa. Dan mobilnya nggak bisa jalan sendiri. Dan nggak mungkin dia yang punya mobil, artis memakai kendaraan yang bukan mobil. Ya, pada akhirnya apa? Kenapa dia nggak datang ya? Yang nomor 5, the end. Jadi seseorang yang terlalu bagus, ketika dia tidak bisa belajar mengkoreksi diri, akan ketemu hasilnya dia akan jatuh. Oke? Kesimpulan dari tipe pejuang, pastinya punya awal yang lebih baik dari yang lain, karena kenapa? Dia tipe fighter ya. Ketika kita leha-leha, nggak lah, ntar dulu lah, tanggal 11, gampang, 11 Juli, ntar kalau masuk chat dari leader, pura-pura nggak baca aja, ya ntar tanggal 29 deh, baru lihat kalau misalkan saya mau prospek. Nah, itu tipe yang bertolak balik. Tapi kalau tipe pejuang itu sebelum tanggal 1, bulan lalunya dia udah memprediksi, bulan depannya dia akan closing berapa. Udah dia persiapkan kian. Ya, pencapaiannya pasti luar biasa. Mencapai titik maksimal, ya masing-masingnya berbeda. Nah, ini dia. Yang seperti tadi, titik jenuhnya akan tercapai. Kenapa? Ketika dia sudah bisa mengalahkan orang lain, dia tidak bisa mengalahkan diri sendiri. Ya, contohnya dia sudah mencapai ini, dia akan berpacu dengan diri sendiri. Jadi nggak bakal finish. Nggak bakal finish. Ketika dia mentok, lebih gawat lagi. Kalau pencapaiannya tahun lalu dengan tahun ini lebih baik, nggak apa-apa. Tapi kalau pencapaiannya lebih jelek, dia akan drop. Banyak sekali ketika, ya contoh atlet tinju ya, ketika mereka sudah menangnya berkali-kali, ya, mereka tahu mau kalah nih. Setelah kalah, mereka akan pensiun. Ya, karena mereka nggak bisa menerima suatu kegagalan. Itu perfeksionis banget. Jadi tipe pejuang itu perfeksionis. Ya, maka dia akan menyesal di akhir. Karena kenapa? Ya seperti tadi lagi. Bagus di awal, jelek di akhir. Karena kenapa? Di tengahnya dia tidak belajar lagi. Tidak mempoles lagi. Dan di akhirnya dia akan menyesal. Kenapa? Ya,
true story, agent yang sudah 10 tahun jualan, ya 10 tahun jualan beneran ya, selalu mencapai titik tertinggi di kemampuan dia. Ketika kita bertanya, apa yang terjadi tahun depan? Dia berkata seperti ini, di awal tahun, kayaknya tahun ini saya akan jelek. Karena kenapa? Dia udah tahu, database-nya udah habis. Database seseorang itu nggak akan punya 100 juta, nggak akan punya 100 miliar orang. Ya, database kita akan terbatas. Meskipun di Indonesia ini punya 257, lu nggak bakal kenal semua. Oke? Nggak bakal kenal semua. So, kita perlu perpanjangan tangan tadi. Jualan, balik lagi, rekrut, dan bina. Jadi tipe pejuang ini ketika seorang petinju, ketika seorang atlet di olahraga manapun, ketika mereka mencapai 35, mereka akan tahu kondisi fisiknya nggak prima lagi. Mereka akan pensiun. Paham ya teman-teman ya? Jadi ketika seorang pejuang mencapai titiknya sendiri yang nggak bisa dia pungkiri usia tersebut, ya bukan berarti 35 kita langsung resign dari sirkus, tidak ya. Ini dari tipe ketahanan diri untuk atlet ya. Ketika kita capai suatu posisi, ya sudah kita tidak berusaha lagi, nggak ada database dan segala macam, kita akan menyesal. Kenapa di awalnya yang kemarin-kemarin saya nggak belajar ya? Nah, nyesal. Jadi terakhir yang bisnisnya bisa panjang, mentok sampai di situ selesai. Ya. Teman-teman kenal nggak ya ini? Saya nggak kenal nih si botak. Saya nggak kenal banget. Kalau teman-teman nggak kenal si botak, boleh angkat tangan. Angkat kaki pun boleh. Pasti kenal ya teman-teman ya. Ini namanya Vin Diesel. Ya. Film dia yang di FF ya, Fast and Furious, itu selalu dia pemimpinnya. Mengapa harus dia? Mengapa nggak yang lain? Mengapa tidak yang lain? Mengapa harus dia? Teman-teman lihat. 3P tadi adalah tipe pemimpin. Oke? Mohon maaf teman-teman, bukan berarti kita di sini bukan jadi leader, kita nggak sukses, bukan ya. Tapi itu adalah alurnya nanti. Setelah kita jadi agent, pinter jualan, merekrut, be a leader. The next time-nya kamu akan mengcopy lagi. Oke? Tipe pemimpin adalah tipenya ideal. Tipe pemimpin itu bukan leader ya. Karena agent pun kita pimpin diri sendiri. Oke, saya akui kesalahan saya seperti tadi, saya akan bicarakan kepada leader saya bahwasanya, oh memang saya nggak pernah mau yang ini dan ini dan ini. Ini kesalahan saya, tolong bimbing saya lebih jelas lagi. Itu kita melit diri kita sendiri untuk mengakui kesalahannya, itu kita udah pemimpin untuk diri sendiri. Ya, bukan berarti kita ini bukan leader, kita bukan tipe ideal, salah. Karena mulanya semua itu dari agent. Nggak ada yang tiba-tiba, halo bro, langsung di atas. Itu tipe karbitan. Nggak bakal stay kalau kayak seperti itu. Karena dia nggak dari bawah. Ya. Kombinasi antara tipe pengikut dan pejuangkah? Yang ini? Nanti saya jawab. Kenapa tipe pengikut? Oke. Kenapa dikombinasikan? Ya, tipe pengikut dan tipe pejuang. Tipe pengikut di posisi pemimpin adalah mengikuti semua arahannya baik dari awal. Ya, mengikuti. Karena yang diikuti ini tuh baik, belum tentu kita mau baik. Jadi tipe pemimpin ini adalah ketika dia bisa memimpin diri sendiri, dia akan ikuti arahannya. Siap komandan, siap pak, jangan dilawan. Tapi pak, begini loh pak, alasannya banyak, 1001 macam. Ketika kita mau jadi tipe ideal, pimpin diri sendiri untuk bisa mengikuti pemimpin Anda. Ikutin semua arahannya dari awal. Yang ketiga, kenapa tipe pejuang? Oke, kalau kita sudah bisa berjuang untuk diri sendiri, melit diri sendiri, ketika kita punya tim, kita akan berjuang untuk tim. Ya, lihat tadi si botak, ya, dia selalu mengorbankan diri sendiri untuk kebaikan semua orang. Itu adalah tipe pemimpin yang ideal sebetulnya. Ya, saya lanjutin. Hasilnya apa? Si botak melahirkan botak-botak yang lainnya sebetulnya. Ya, timnya sendiri. Timnya sendiri. Bukan berarti timnya sendiri ini bukan leader. Ya. Timnya sendiri punya kemampuan masing-masing. Ya, tapi selalu ada yang memimpin. Ya, ketika kita memimpin diri sendiri, kita juga harus bisa dipimpin. Supaya kita bisa mengacu bahwasanya kita juga pemimpin sejati.
Jadi bukan berarti kita bisa dipimpin orang lain, berarti kita anak buahnya, tidak. Karena saya rasa, ya teman-teman boleh lihat ya, kalau yang pernah lihat film ini, ya semuanya punya skill yang berbeda. Oke? Semuanya punya skill yang berbeda. So itu melengkapi. Jadi di timnya kita nanti ada yang, ada yang jago presentasi, ada yang jago bawain MC, ada yang jago untuk ini, oke? Ada yang seperti ini, ya. Saya seperti ini. Jadi expertise-nya berbeda-beda. Bukan berarti saya jago MC, saya bodoh di jualan. Buset, nggak ada yang ngomong seperti itu. Tapi kita punya spesialis sendiri untuk tim. Jadi bukan berarti yang tim leadernya selalu bisa semuanya. Belum tentu. Ternyata ada ya, contoh di film ini, dia nggak pandai soal komputer. Komputer ada bagiannya. Contoh case. Ada seorang leader yang tidak pandai untuk membuat sketsa PPT. Oke? Timnya ada. Tolong ya, buatin dong ini, slide-nya seperti ini. Oke? Ada yang punya OMC, tolong ya, seperti ini. Jadi tim itu melengkapi. Jadi ketika kita punya acara, kita saling melengkapi. Jadi bukan berarti juga leadernya juga nggak bisa semua. Ada leadernya perfeksionis, bisa semua. Oke, slide begini saya bisa buat sendiri. Itu tipe yang salah juga, karena nggak pernah mendelegasikan kepada yang lain. Oke, dia tipenya tipe sendiri. Nanti panggil dia susah. Gitu. Kenapa film ini nggak bukan dia sendiri aja yang berjuang dan melawan 1.000 orang itu, melawan bom-bom itu semua. Kenapa bukan dia sendiri? Karena memang dia butuh tim. Tim juga butuh dia. Untuk apa? Make decision. Decision maker seperti ini bagaimana? Ujung-ujungnya kerucut pada pemimpinnya. Kesimpulan dari tipe pemimpin. Ketika kita masih nih, posisi mengeluh. Susah dibilangin. Kedua, kok susah ya, saya jualan ya, begini-begini. Ketika dia ngeluh semua, kamu nggak bisa mimpin diri sendiri bahasa untuk stay positif. Ya bukan berarti kita nggak closing, kita ketawa kayak orang gila, tidak. Kalau saya, pas prospek, semalam nih, prospek, dianya belum masuk, pulangnya ketawa, nggak apa-apa. Karena kenapa? Itu fail-nya bukan di saya. Anda cepat ambil, Anda cepat terproteksi. Bukan di saya. Saya udah presentasinya udah full. Sampai ke akhirnya, closing-nya nanti. Bukan berarti saya yang fail di buat presentasi, buat janji, segala macam, itu fail-nya di saya. Nah, Anda yang... Jadi bukan berarti closingan komplain ke leader, saya salahnya di mana ya, perbaiki. Udah harapan besar, bulan ini tanggal 11 sih, nggak bisa closing, gini, nggak ada, bla bla bla. Itu selalu komplain. Nggak pernah lihat sesuatunya dari positif. Apalagi Anda leader, sudah nggak bisa mimpin diri sendiri, nggak bisa mimpin tim pastinya. Karena tuh komplainannya mulutnya semua negatif. Nah, ini saya dapat dari leader saya. Teman-teman mungkin tahu siapa. Yang kedua. Tipe pemimpin adalah kombinasi dari 3. Yang sudah saya bilang tadi, ya pengikut dari ikutin yang baik, semuanya dia juga, dia mengikuti oke. Tipe pejuang, dia adalah pejuang sejati, dan dia berjuang untuk tim. Ya, dan pemimpin pastinya dia akan memimpin diri sendiri, dia memimpin tim. Oke? Yang keempat, pastinya berkorban untuk tim. Banyak sekali tipe ya, kalau kita tipe pemimpin, banyak sekali tipe pemimpin yang halusinasi. Selalu berkata untuk diri sendiri. Bagaimana saya bertanya kepada teman-teman, ketika saya announce ya, teman-teman anggap saja saya leadernya, saya akan announce 2 cara. Ayo tim, bulan ini ya, dari tim kita ya, harus AA-nya 40. Ya, ayo dukung saya. Yang kedua, teman-teman, ayo bulan ini kita masing-masing aktifkan diri sendiri ya. Kalau kita capai lebih banyak ya, maka masing-masing punya income sendiri. Setelah Anda punya income, Anda akan memikirkan bagaimana bisnis ini ke depannya bagus. Teman-teman di dalam tim ini banyak sekali. Harapan saya semua. Saya punya target untuk diri sendiri.
Dari leader saya juga udah targetin. Tapi saya tahu kemampuan saya punya target sendiri. Ya, saya kasih tahu kepada teman-teman bahwa saya punya target sendiri 40. Semoga teman-teman bisa saling berjuang. Reaksi dari tim seperti apa? Apakah yang pertama, kerucutnya ke saya, yang penting untungnya ke saya, ketika saya dapat, ya saya sebenarnya nomor 1, ya Anda sudah. Atau saya korbankan untuk tim, ya bagaimana Anda bisa mendapatkan income masing-masing berapapun itu, at least Anda hidup. Otomatis mereka jualan, hidup segala macam, hidup kan? Pada intinya itu untuk tim dulu, itu tipe pemimpin, bukan kerucutnya ke saya. Kalau kerucutnya ke saya ucapannya berbeda lagi. Dari seorang leader yang intonasinya berbeda mengucapkan kepada tim, akan nampak sendiri bahwa saya egosentrisnya ke dia. Oke? Jadi tipe yang baik itu adalah tipe yang merakyat. Sebetulnya. Ya. Semuanya atas nama tim, bukan atas nama diri sendiri. Ayo dukung William. William siapa? William kan lu sendiri. Tim siapa? Saya nggak tahu tim siapa. Saya taunya William. Ayo dukung William. Selesai. Emang pilkada? Oke? Ini adalah tipe yang ideal bagi saya. Ketika dia bisa memimpin diri sendiri dan memimpin tim. Ini adalah tipe yang sangat ideal. Jadi bukan berarti tipe yang pejuang tidak baik ya. Tipe yang bisa COT 10 tahun, TOT 13 tahun, Q Summit belasan tahun, oke. Ketika dia survive. Maksud saya, ketika dia tidak survive itu adalah ketika dia mentok dan dia mundur. Oke, tipe pengikut itu bukan tipe yang jelek. Ketika dia follow. Jadi kita ikutin yang benar, tapi jangan loncat sana, loncat sini. Ketika ini galau, ini itu, pokoknya ikutin aja. Nggak pernah mau jadi kepalanya, pemimpinnya. Selalu jadi ekornya aja. Jadi nanti kalau ekornya, ya ekornya paling buntut. Jadi ketika pemimpinnya berhasil, dia terlambat, dia ngomel. Ya, jadi tipe ideal itu adalah tipe pemimpin yang bisa memimpin diri sendiri dan memimpin tim. Ya. Kita lihat lagi. Lihat. Ini berbagai pemimpin. Benar nggak? Kalau teman-teman punya pernah lihat filmnya, yang kiri, yang kanan, semuanya pemimpin. Semuanya pemimpin. Kenapa bisa disatukan? Ketika mereka bisa memimpin diri sendiri dan mau merelakan dipimpin. Alurnya Anda lihat. Ketika bisa memimpin diri sendiri dan menjadi pemimpin dan mau dipimpin. Dan dia mengakui salah satunya memimpin. Benar nggak? Ketika kita merasa lebih pintar, kita akan menjadi tipe sejati aja, mimpin diri sendiri, ya udah selesai. Udah, nggak mau tahu lah diri gue bilang apa. Selesai. Jadi dia nggak mau dipimpin. Dan dia selalu merasa lebih pintar. Itu bahayanya. Jadi kita harus selalu belajar. Buka telinga. Kurang mendengar, itu akhirnya. Nantinya. Ya, saya rasa teman-teman udah paham semua. Sekian dari saya. Terima kasih teman-teman. Saya William Aman. Saya kembalikan lagi kepada host kita, Pak Rudi. Thank you, Pak Rudi. Oke, thank you ya Bro William. Sangat inspiratif dan boleh saya simpulkan, bagi agen-agen baru yang penting kita jangan pernah malu memperkenalkan diri kita sebagai agen StackWiz. Dan terus belajar ya, mengupgrade diri dan dengarkan apa kata leader-leader Anda ya. Oke, setelah sesi sharing dari William Aman ini akan kita lanjutkan dengan tips selling dan recruiting dari Christina ya. Seorang macan sadis, mama muda sadar bisnis ya. Silakan Christina. Oke, thank you Ko Rudi. Beri applause buat Ko Rudi dan Ko William, sangat luar biasa sekali. Dari tadi sharingnya di awal untuk agen sampai ke leader, luar biasa Ko William. Nah, jadi kalau cerita tips saya sebenarnya tadi Ko William sudah men-sharingkan semua dari awal sampai tips selling-nya ada masuk di dalam tuh. Ya, oke. Jadi saya boleh tambah sedikit aja. Benar ya apa yang dikatakan oleh Ko William. Sebab di bisnis ini kita kan adalah berbisnis dengan manusia, bersosialisasi dengan manusia. Jadi paling penting dalam bisnis ini adalah kita harus punya namanya bank name. Itu yang punya bank name aja kadang bisa lupa. Siapa sih yang harus saya cari lagi? Nah, daripada itu agen yang tidak ada bank name sama sekali lebih gawat lagi. Kalau kita nggak ada bank name, kita ibarat buta di sini. Kita mau kerjain apa sebenarnya? Siapa yang mau kita cari? Siapa yang mau kita sharingkan asuransi ini? Jadi benar sekali. Yang paling pertama adalah bank name, teman-teman. Ya, dari bank name yang sudah ada,
dan teman-teman fokus jalani adalah sistem. Yang tadi Ko William Aman katakan itu benar, sistem. Yang seperti hari ini yang teman-teman ikuti, GMAT itu juga sudah benar. Buat apa hari ini teman-teman menginvestasikan waktu 1-2 jam mengikuti GMAT ini? Investasi diri sendiri, knowledge, skill. Nah, setelah teman-teman ikut, apa yang teman-teman ingin lakukan dari sini? Ya, pastinya teman-teman harus edukasi, men-sharingkan kembali apa yang sudah teman-teman tanamkan di otak, ya. Teman-teman sharingkan kembali kepada calon prospek Anda yang sudah teman-teman tuliskan bank-nya itu. Ya, yang paling penting adalah aktivitas sih sebenarnya dalam bisnis ini, paling penting adalah aktivitas dan goal kita yang paling penting, impian kita. Apa sih impian kita dalam bisnis ini? Tujuannya apa sih? Kalau hari ini teman-teman masih tidak tahu apa tujuan impian yang teman-teman ingin capai di bisnis ini, maka teman-teman akan abu-abu. Jalannya itu enggak. Maksudnya ketika ada hambatan datang, teman-teman langsung stop dan mundur. Tapi kalau teman-teman hari ini jelas, saya hari ini mau capai goal saya di akhir tahun 2020. Pasti teman-teman berusaha dengan impian yang teman-teman ingin capai itu. Berjuang terus, ya. Sebab itu aja sih, semua sudah dikupas tuntas sama Ko William, ya. Paling penting adalah sebab aktivitas teman-teman, ya. Oke, itu aja dari saya, ya. Semangat. Oke, thank you, Ko Rudy. Saya kembalikan kepada Ko Rudy. Thank you, Christina. Ya. Nah, sebelum kita masuk kepada sesi terakhir ya, saya ingin ingatkan aja teman-teman, jangan lupa tanggal 22 Juli ini ya. Chris, Ya, slide-nya Chris, tolong. Oke. Jangan lupa tanggal 22 Juli ini untuk ikut bos kita ya di jam 7 malam ya. Dengan Penny, Febriani, dan Aidawati sebagai narasumber kita ya. Silent is gold, kepo is diamond. Dimana yang saya kenal Penny agak pendiam tapi rupanya bisa kepo dan closing banyak juga ya. Dengerin sharing dia ya berikutnya ya. Oke, Chris, lanjut slide-nya. Oke, nah menyambung kepada tadi pertama kita melihat apa yang kamu lihat di burung terbang atau wajah wanita ya. Nah, bagi yang memilih burung, berikut penjelasannya. Boleh saya minta Henry, tolong bacakan Henry. Ya, burung terbang. Kamu sering bertengkar dengan pasanganmu karena masalah uang. Ini bukan berarti karena pasanganmu adalah orang yang sembrono atau suka mengatur-aturkan uang. Hanya saja kamu terlalu serius mengamankan kondisi keuanganmu. Oke ya, tapi ini juga tidak kita jadikan sebagai patokan, hanya kita mungkin benar tidaknya kembali ke masing-masing pihak nantinya ya. Oke, yang kedua memilih muka wanita, Chris. Ya. Olan boleh tolong bantu baca, Olan? Halo? Atau saya baca ya, langsung aja ya. Yang memilih muka wanita ini, kamu sering bertengkar dengan pasanganmu karena masalah kecemburuan. Namun jika kamu merasa bahwa kamu bukanlah orang yang cemburuan, maka bisa jadi kamu mungkin menjadi salah satu orang yang menyebarkan kecemburuan tersebut di dalam hubunganmu sendiri. Kamu terlalu terbuka, penuh kasih, dan semangat kepada teman-temanmu. Dan hal inilah yang membuat pasanganmu kerap cemburu kepadamu. Ya, oke, ya itu aja slide-nya yang apa benar atau tidaknya kembali ke masing-masing kembali ya. Oke. Nah, jangan lupa tetap ikuti akun medsos Mercy kita, follow di Instagram Sequis Mercy, Twitter, Facebook, juga di YouTube ya untuk memperoleh rekaman-rekaman yang dari Jimit kita ya, ataupun bos ya. Nah, Chris, sudah berakhir ya sesi apa kita, Jimit kita. Nah, happy selling in this pandemic, focus on productive activities, nothing is impossible. Nah, oke, bagi teman-teman